Bab 86. Bersikap hormat. Di kesempatan ini ia ingin berbicara dengan Xie Molan, meminta maaf atas perubahan sikap wanita tersebut yang terkesan aneh itu. Untuk apa menawarinya? Bukankah ia ingin pergi? Sela Xie Molan dengan ketus. Kenapa kakak selalu bersikap seperti itu sejak Kak Ye Chen datang? Apakah kakak lupa jika bukan karena Kak Ye Chen kita belum tentu bisa merasakan hari ini? Keluh Xie Biun dengan nada keras, membuat beberapa orang tercengang. Kamu, Xie Molan tidak bisa melanjutkan kekesalannya pada adik laki-lakinya tersebut. Ia menggertakkan giginya dan memandang Ye Chen dengan perasaan rumit. Xie Molan semakin kecewa dengan sikap Ye Chen yang justru pergi tanpa berusaha mengejarnya dengan lebih keras. Di dalam hatinya ia juga sangat menyukai Ye Chen namun ia terjebak dengan permainannya sendiri yang sudah ia ciptakan. Sudahlah, biarkan aku berjalan memisahkan diri saja, ujar Ye Chen dengan tersenyum pahit saat menatap Xie Molan. Awalnya ia masih mengira jika wanita yang pernah ditolongnya tersebut masih bisa dijadikan sahabat, tapi kini Ye Chen sudah tidak tertarik lagi untuk memperjuangkan tali persahabatan dengan wanita yang memiliki temperamen tidak jelas seperti itu. Aku akan menemanimu Kak, ucap Xie Biun dengan cepat. Ia mengabaikan kakak kandungnya sendiri dan mengajak Ye Chen untuk menaiki kereta kuda lainnya. Kamu itu memang benar-benar berbeda, ucap Ye Chen pada Xie Biun. Kak Ye Chen adalah guru bela diri yang sangat aku kagumi. Sampai kapanpun hal itu tidak akan pernah berubah, ucap Ye Chen dengan penuh semangat. Benar kata kakakmu, sepertinya kamu memang anak kecil, ujar Ye Chen sambil tersenyum riang. Tidak lama waktu berselang, semuanya pergi meninggalkan kediaman keluarga Xie. Dengan 3 kereta kuda mereka berangkat menuju istana kekaisaran tanpa membuang waktu percuma. Adapun bagi Ye Chen sudah tidak memiliki kesempatan untuk mengobrol lagi dengan Xie Molan, meski itu hanya sebatas seorang sahabat. Perjalanan yang tidak terlalu jauh pun membawa rombongan mereka tiba dengan cepat, selain mereka sudah banyak rombongan dari keluarga besar ibu kota maupun dari tempat lainnya yang datang secara bersamaan. Meski acara pernikahan ini tidak dirayakan besar-besaran, namun tetap saja mereka yang penasaran dengan sosok kedua mempelai pun tidak dapat menahan keinginannya untuk tiba lebih awal di istana kekaisaran. Di gerbang istana kekaisaran yang megah, kedatangan Xie Molan dan beberapa anggota kelompok bela diri perguruan keluarga Xie sudah ditunggu oleh Zhao Chenji. Namun saat melihat keberadaan Ye Chen yang berada di sekitar Xie Molan ekspresi Zhao Chenji terlihat muram, dengan jabatannya sebagai salah satu komandan pasukan ia ingin memanfaatkannya. Kenapa orang itu malah ikut kemari? Apakah istana kekaisaran adalah tempat yang mudah dimasuki oleh siapa saja? Gumam Zhao Chenji dalam hati, ia berencana memberi pelajaran kepada Ye Chen. Zhao Chenji memanggil sekelompok prajurit untuk mengusir Ye Chen. Pada saat seperti sekarang ini Zhao Chenji ingin menunjukkan superioritasnya dalam mendominasi keadaan. Dengan seperti ini maka ia bisa mendapat perhatian dari Xie Molan. Prajurit, jangan biarkan orang itu masuk ke dalam, kecuali orang-orang yang berada di bawah pengaturanku, ucap Zhao Chenji tanpa basa-basi. Dalam sekejap puluhan prajurit telah berkumpul. Tunggu, tepat pada saat ini, sebuah suara lantang terdengar dari kejauhan. Sosok pria yang menggunakan baju perang dengan pangkat tertinggi pun datang menghampiri. Semua prajurit menyingkir bahkan Zhao Chenji pun bergeser dan bersikap hormat dengan posisi badan setengah membungkuk. Dan pada saat berikutnya, 2 orang pria yang dikenal sebagai Fang Yuan dan Ye Qiu pun bergegas ke arah Ye Chen dengan langkah cepat kemudian menyapa dengan sangat hormat. Tuan muda, mohon maaf saya datang terlambat. Saudaraku, akhirnya kamu datang juga. Hah. Semua orang tercengang setelah melihat sikap Fang Yuan dan Ye Qiu yang begitu menghormati Ye Chen, terutama Xie Molan dan Zhao Chenji, mulut mereka terbuka lebar saking tidak bisa menahan rasa keterkejutannya. Apa yang terjadi? Sebenarnya siapa Ye Chen? Mengapa mendapat penghormatan dari 2 orang pemimpin tertinggi pasukan Mingling? Selain itu, Ye Qiu memanggil Ye Chen dengan panggilan saudara, bukankah berarti Ye Chen memiliki pengaruh yang besar di klan Ye? Pada saat ini, Ye Qiu terlihat memeluk Ye Chen dengan hangat. Beberapa orang yang merupakan pejabat tinggi pun ikut datang dan menyapa Ye Chen dengan hormat, ditambah keberadaan Shen Xiaxi yang bersikap memblokade jarak antara para prajurit dengan Ye Chen. Biarkan dia ikut denganku, ucap Ye Chen kepada Shen Xiaxi. Dalam hal ini Xie Biun dibiarkan tetap berada di dekat Ye Chen. Pandangan para petinggi pasukan Mingling pun teralihkan kepada Xie Biun. Seorang remaja dengan pedang penghancur di punggungnya tampak kontras dengan ukuran tubuhnya yang belum dewasa. Namun setelah mendengar ucapan Ye Chen barusan, mereka yakin jika remaja yang dimaksud pastilah remaja yang sudah terpilih. Kalian perhatikan, ini adalah tuan muda pemegang token Panglima Perang Kekaisaran Ma.
Cepat beri salam pada Tuan Muda, ucap Fang Yuan memecah keterkejutan banyak orang. Mata Zhao Cenji pun semakin terbelalak setelah mendengar perkataan Fang Yuan. Sebagai petinggi pasukan Mingling, ucapan Fang Yuan tidak mungkin sebuah kebohongan yang bisa dimanipulasi begitu saja. Di tengah superioritas yang ia bangun, Zhao Cenji seperti mendapat sebuah tamparan telak di wajahnya. Sedangkan ekspresi paling buruk tentu saja dialami oleh Xie Molan yang sejak semula mengabaikan Ye Chen. Pria yang ia kira akan mengejarnya dan mengakui pesonanya ternyata adalah seorang yang memiliki identitas yang sangat luar biasa. Atas situasi ini Xie Molan tidak bisa berkata apa-apa. Ia terguncang begitu luar biasanya. Tidak, ini mustahil. Bagaimana bisa seperti ini, ucap Xie Molan sedikit meracau. Di saat semua orang tercengang, hanya Xie Biun yang tampak sangat tenang. Remaja yang biasanya terlihat berbicara asal-asalan itu pun hanya tersenyum puas melihat barisan prajurit memberi salam dengan hormat. Meskipun sesekali ia melihat ekspresi kemuraman di wajah kakaknya, tetapi ia tidak mempermasalahkan hal yang sebelumnya pernah ia peringatkan kepada kakaknya tersebut. Di sisi lain, Ye Chen yang mendapatkan rasa hormat dari para prajurit justru tidak merasa bangga ataupun sombong. Sebaliknya, ia menatap ke seluruh prajurit dan mengatakan agar tidak terlalu bersikap formal. Bahkan saat tatapan Ye Chen jatuh pada Zhao Cenji yang sudah berkeringat dingin, Ye Chen tidak mempermalukannya atau berniat membalas dendam dengan otoritas yang dimilikinya sebagai pengendali pasukan kekaisaran. Mari kita masuk ke dalam, ajak Ye Chen kepada semuanya. Kemudian ia berjalan di samping Ye Qiu, mengobrol dengan hangat dan sesekali mereka tampak bercanda meski ada perbedaan usia yang tidak bisa ditutupi. Shen Shaxi berada di dekat Xie Biun, mengikuti langkah para petinggi pasukan Mingling yang dihormati di seluruh area istana kekaisaran. Adapun Zhao Cenji, ia hanya berada pada barisan paling belakang. Ia tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk berjalan di sekitar Ye Chen yang saat ini sudah seperti pejabat tinggi meski tanpa pakaian keagungannya, karena Ye Chen memang tidak pernah mau menerima jabatan tersebut. Bab 87. Menikah. Pada saat berikutnya Ye Chen yang didampingi oleh Ye Qiu memisahkan diri dari rombongan. Mereka menuju ruangan khusus yang telah diatur untuk keluarga Ye. Sementara yang lainnya berjalan menuju sebuah aula besar tempat di mana seluruh tamu undangan berada. Aura penuh kehangatan menyelimuti orang-orang di keluarga Ye, mereka menantikan pernikahan yang sebentar lagi akan dimulai. Kali ini Ye Chen menggunakan pakaian khusus dalam melaksanakan upacara pernikahan yang digelar secara tertutup. Hanya keluarga inti dari kedua belah pihak serta saksi-saksi dan juga pihak yang berkepentingan yang dapat menghadiri upacara sakral tersebut. Tidak lama kemudian dengan didampingi oleh Patriark Ye Chou dan kedua bibinya, Ye Chen pun selesai menjalani upacara pernikahan dan mengucapkan sumpah saling setia di depan altar leluhur. Dengan disaksikan oleh seluruh keluarga dan pejabat pemerintahan Kekaisaran Ma, upacara pernikahan yang berlangsung hikmat pun selesai dilaksanakan. Dua orang lelaki dan perempuan dengan paras tampan dan cantik terlihat saling pandang, keduanya tersenyum indah menebar keharmonisan dan keserasian. Ye Chen dan Putri Ma Sixian kini sudah resmi menjadi suami istri, keduanya berjalan menuju aula utama istana dengan bergandengan tangan. "GG, aku bahagia sekali, terima kasih." Ma Sixian berbisik pelan, rona bahagia terpancar indah di wajah cantiknya. "Xianer, aku juga sangat bahagia dan beruntung sekali bisa menikahi wanita secantik dirimu," balas Ye Chen dengan perasaan penuh kasih sayang. Keduanya lalu duduk di mahligai indah penuh hiasan mewah, segala yang terbaik terpampang dalam pandangan yang memanjakan mata. Tak seorang pun yang tidak terkagum-kagum dengan pemandangan dua insan yang menjadi kebanggaan Kaisar Ma Fan tersebut. Hanya saja Xie Molan yang sejak beberapa saat lalu menyadari keganjilan, kini seolah dunianya runtuh. Pandangannya tentang Ye Chen pun sirna dalam sekejap, pria yang semula ia kagumi kini menjadi milik orang. Tanpa ia sadari air mata penyesalan jatuh begitu saja, tak ada tanda-tanda waktu bisa ia putar kembali. Bahkan di saat seperti ini ia tidak memiliki kesempatan untuk memberikan ucapan selamat secara langsung, sebagai tamu undangan biasa ia terhalang dengan peraturan yang telah ditentukan oleh para prajurit kekaisaran. Kali ini ia hanya menatap dari kejauhan. Wanita yang menjadi istri Ye Chen memiliki bobot penilaian di atas segalanya ketimbang Xie Molan sendiri. Sementara itu Ye Chen dan istrinya tengah menerima berbagai ucapan selamat dari keluarga, pejabat serta para tamu undangan yang merupakan tokoh-tokoh terkenal di seluruh wilayah kekaisaran. Bahkan gubernur kota Xinjiang pun hadir, Tuan Ning Goulan dan putrinya yang bernama Ning Xi datang memberikan ucapan selamat pada Ye Chen. Ada aura kesedihan yang dialami oleh Ning Xi. Gadis yang memiliki bakat seni tersebut masih belum bisa menerima jika Ye Chen menikah dengan orang lain.
Namun ia tidak bisa mengutarakan hal tersebut dan menunjukkannya di depan semua orang, hanya predikat seorang sahabat yang kini ia miliki terhadap Ye Chen yang masih menyapanya dengan ramah. Kini Ye Chen dan Ma Sixian berada dalam kamar yang sama, kamar pribadi yang selama ini menjadi tempat tidur pribadi putri Ma Sixian mulai malam ini diisi dengan kehadiran Ye Chen. Sebagai pengantin baru, keduanya minum arak khusus pengantin sebelum melakukan hubungan badan. Malam ini adalah saat yang paling berharga dalam hidup kita, aku tidak akan melewatkannya begitu saja, ucap Ye Chen pelan, tersenyum hangat pada istrinya. Aku juga berpikiran seperti itu. Ma Sixian berkata sambil menundukkan kepalanya. Tapi ada satu hal yang ingin aku sampaikan padamu, besok pagi-pagi sekali aku harus berangkat ke Guangzhou, Ye Chen berkata dengan berat hati. Apakah ada urusan lain yang lebih penting daripada kebersamaan kita? Ma Sixian menatap Ye Chen dengan ekspresi kecewa. Aku tidak memiliki ayah dan ibu, sehingga tidak ada yang lebih berkesan selain bersamamu. Hal terindah adalah mencintaimu, menyayangimu dengan setulus jiwa. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama, jika Guangzhou tersandera oleh kelompok yang ingin memberontak dan menjadikan wilayah tersebut terlepas dari kekuasaan ayahanda kaisar. Jauh dari itu semua, rakyat tak bersalah akhirnya menjadi berkorban. Dengan kekuatan yang aku miliki aku telah bersumpah untuk menghancurkan kejahatan di muka bumi, Ye Chen berkata dengan jelas, ia mengutarakan niatnya yang sudah ia atur sebelumnya. Oh jadi begitu. Ma Sixian mengangguk, ekspresi kecewanya berubah dengan kebanggaan. Dalam hatinya ia merasa sangat bahagia, memiliki suami yang tidak hanya mencintai dirinya tetapi juga memikirkan kehidupan orang banyak. Memikirkan hal ini, Ma Sixian tersenyum lalu mulai berinisiatif memberanikan diri untuk menyentuh wajah suaminya dan menciumnya dengan mesra. Tanpa menunggu waktu lama, akhirnya keduanya melewati malam pertamanya dalam kebersamaan yang utuh, penyatuan unsur yin dan yang berlangsung dengan penuh gairah. Membuat keduanya merasakan sensasi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, keduanya terlarut dalam buaian malam yang penuh kasih sayang sepanjang waktu. Tetapi hal yang aneh terjadi, Ye Chen yang terbiasa menggunakan teknik kultivasi tubuh naga hitam mulai merasakan keanehan di dalam tubuhnya. Keseimbangan unsur yin murni yang ia dapatkan dari tubuh istrinya tersebut telah membangkitkan kecenderungan baru di dalam tubuh Ye Chen. Energi yin yang lembut tersebut masuk ke dalam tubuh Ye Chen lalu membentuk sebuah gelembung energi baru di dalam lautan jiwanya. Seolah tercipta sebuah dunia baru yang terletak di dalam tubuh Ye Chen sendiri. Meskipun Ye Chen menyadari jika kekuatan di dalam dirinya berfluktuasi, tetapi ia tidak mengurangi gerakan tubuhnya saat berada di atas tubuh Ma Sixian. Istrinya sendiri seperti memberikan kekuatan spiritual yang tidak terduga, membuat Ye Chen semakin menyadari jika istrinya ternyata memiliki tubuh yin murni yang tersegel secara alami tanpa ada yang mengetahuinya. Hampir tengah malam keduanya baru selesai menjalankan aktivitas hubungan suami istri tersebut. Sebagai wanita yang tidak bisa berkultivasi tentunya Ma Sixian kewalahan meladeni daya tempur yang dimiliki Ye Chen di atas ranjang. GG, apakah besok kamu tetap jadi berangkat ke Guangzhou? Tanya Ma Sixian. Mereka baru saja menikah, namun suaminya tersebut mengatakan akan pergi untuk ke Guangzhou yang nyatanya merupakan tempat yang sangat berbahaya. Ya tentu saja, Shen Xiaxi sudah mengatur perjalanan rahasia kami. Jangan biarkan hal ini diketahui oleh siapapun. Kepergianku seharusnya menjadi kejutan bagi orang-orang si gua dan sekutunya, ucap Ye Chen pelan. Baiklah jika seperti itu, aku akan mendukungmu. Sebaiknya GG beristirahat agar besok pagi semuanya sudah terkendali dengan baik. Ma Sixian memeluk tubuh suaminya, membelai rambut panjang Ye Chen yang sudah terurai. Bab 88. Perjalanan tertutup. Keesokan paginya, saat matahari belum bersinar tubuh Ye Chen sudah berkelebat di udara. Sebelumnya ia sudah berpamitan dengan Ma Sixian yang sudah terjaga mendampingi kepergian Ye Chen. Hanya beberapa saat berikutnya, Ye Chen tiba di perbatasan ibu kota tepat di dekat penginapan di mana ia menginap saat pertama kali menuju ibu kota. Ye Chen sengaja melakukan hal tersembunyi agar mata-mata dari pihak kelompok si gua tidak dapat membocorkan rencananya, walau bagaimanapun Ye Chen ingin memberantas sampai tuntas kelompok kriminal tersebut. Hal lain yang membuat Ye Chen merasa khawatir adalah tentang keberadaan Sekte Pedang Kidal yang sepertinya memiliki rahasia tersembunyi. Ye Chen yakin jika ketua sekte tersebut tengah menyiapkan rencana yang lebih besar yang selama ini tidak diketahui oleh pasukan Mingling sekalipun. Tuan Muda, Shen Xiaxi menyapa dengan hormat, selain dirinya ada juga Xie Biun yang memang diminta untuk hadir dalam perjalanan ke Guangzhou. Sebelumnya secara khusus Xie Biun diberitahukan untuk mengikuti perjalanan tertutup bersama Ye Chen. Secara khusus ia akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya dalam pertempuran nyata.
Bakat berpedang takkan bisa berkembang hanya dengan latihan biasa tanpa menghadapi pertempuran yang sesungguhnya, apalagi teknik pedang yang dimilikinya merupakan teknik membunuh yang tidak semua orang bisa miliki. Ye Chen mengangguk pelan, ia melihat ke arah asistennya serta Xie Biun dengan tatapan santai seperti biasanya. Mari kita berangkat. Baik Tuan Muda, jawab Shen Shaxi dengan hormat. Kali ini Shen Shaxi sendiri yang mengendalikan kudanya, sementara Xie Biun berada di dekatnya sambil memegang pedang penghancur pemberian Ye Chen. Remaja lelaki tersebut begitu bersemangat, ia merasa menjalani misi pertamanya adalah sebuah langkah menuju kecemerlangan jalan kultivasi berpedang. Sementara itu ketika berada di dalam kereta kuda, Ye Chen duduk sendiri, lah berkultivasi merasakan gejolak energi aneh lainnya yang terbentuk akibat keseimbangan energi Yin dan Yang. Berkultivasi ganda dengan istrinya telah membuat kemajuan lain yang tidak pernah disangka-sangka oleh Ye Chen sebelumnya. Selama dalam perjalanan, mereka beristirahat hanya sesekali saja mengistirahatkan kuda. Sementara Ye Chen yang tengah berkultivasi tidak terusik dan tetap berada dalam posisinya hingga malam menjelang. Kereta kuda yang mereka naiki tiba di kota Guangzhou menjelang malam hari. Udara yang dingin menyapa kedatangan mereka saat melalui gerbang pemeriksaan. Dengan pengetahuan dan kemampuan Shen Shaxi yang tidak asing dengan wilayah Guangzhou membuat perjalanan mereka berjalan lancar tanpa hambatan. Meski dalam perjalanan kali ini mereka dikenakan pajak masuk yang lebih tinggi dari biasanya, namun demi keberhasilan misi Shen Shaxi tidak protes untuk menghindari perselisihan yang tidak perlu. Ye Chen pun sangat mengapresiasi langkah asistennya tersebut, dengan mengandalkan beberapa tael perak saja sudah bisa mengalihkan perhatian para penjaga yang merupakan bagian dari kelompok si gua tersebut. Selepas melewati gerbang masuk kota Guangzhou, mereka mencari penginapan yang berjarak hampir setengah jam setelahnya. Ye Chen bisa melihat sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari kayu, tampak tidak terlalu ramai seperti pemandangan di ibu kota maupun di kota Xinjiang. Tuan Muda, kita beristirahat di sini saja. Shen Shaxi menepikan kereta kudanya, lalu mempersilahkan Ye Chen yang sudah selesai dari proses kultivasinya. Kak, tempat ini cukup aneh, apa tidak sebaiknya kita mencari tempat penginapan yang lain? Ujar Xie Biun dengan curiga. Ye Chen menyipitkan matanya ke arah penginapan, tempat seperti ini seharusnya banyak memberikan kita petunjuk, ingatlah kita bukan sedang ingin berlibur. Suhu udara semakin dingin diikuti oleh malam yang semakin gelap, jalanan sekitar penginapan memang tidak seramai di masa lalu saat Shen Shaxi berkunjung ke kota Guangzhou. Sebaiknya kita segera masuk, tidak ada yang bisa kita lakukan jika hanya dengan berdiri percuma di sini. Ye Chen melangkahkan kakinya, menuju bangunan yang merupakan penginapan sederhana tersebut. Xie Biun tidak mengendorkan perhatiannya, bahkan sikapnya tersebut terlihat lebih serius daripada Shen Shaxi yang nyatanya adalah seorang pengawal pribadi Ye Chen. Ye Chen yang sudah berjalan duluan telah tiba di depan sebuah meja penerima tamu. Seorang pria parubaya tampak tidak bersemangat saat melihat kedatangan Ye Chen dan kedua orang yang bersamanya. Permisi Tuan, kami mau memesan 2 kamar terbaik dengan beberapa makanan serta minuman hangat. Seperti biasanya Ye Chen tidak menahan diri dalam memanjakan dirinya saat dalam perjalanan seperti ini. Dengan kemampuan keuangannya yang sangat mampu itu ia benar-benar tuan muda sejati sekaligus menantu kaisar yang kaya raya. Untuk tiba di markas Sekte Pedang Kidal maupun markas kelompok si gua, Ye Chen perlu beristirahat dan melakukan penyelidikan sebelum ia beraksi. Meskipun ia kuat, ia tidak mau gegabah begitu saja dengan membiarkan kesombongan menyelimuti jiwanya. Setelah mendapatkan kunci kamar, seorang pelayan pria memberikan handuk dan selimut tebal sebagai layanan tambahan seperti saat musim dingin seperti sekarang ini. Ketiganya memasuki kamar masing-masing di mana Ye Chen sendiri sedangkan Xie Biun dan Shen Shaxi berada dalam kamar yang sama. Ye Chen meninggalkan kamarnya setelah berganti pakaian. Meski suhu udara sedang dingin namun bagi seorang kultivator seperti dirinya hal seperti ini hanya membuatnya tersenyum ringan. Pada kesempatan kali ini, Ye Chen merasa curiga dengan pandangan beberapa orang yang berada pada ruang makan yang memang terlihat sepi jika dibandingkan dengan ukurannya. Tuan, silahkan duduk dan mohon tunggu sebentar karena aku akan menyiapkan beberapa menu untuk menghangatkan badan. Pelayan yang sebelumnya menyambut Ye Chen datang kini terlihat menyapa dengan hormat. Ye Chen tersenyum ringan, mengangguk pelan menyikapi tingkah pelayan tersebut yang terlihat ramah itu. Tidak lama kemudian, beberapa hidangan telah tiba di meja makan. Ye Chen mengambil mangkuk kosong dan mengisinya dengan makanan yang menyerupai sop hangat tersebut. Ia menyicipinya dengan santai dan sangat menikmati seolah ini adalah pertama kali baginya. Tidak lama Ye Chen menikmati suasana kesendiriannya, Shen Shaxi dan Xie Biun hadir dan memasuki ruangan yang merupakan tempat makan yang sudah disiapkan oleh pemilik penginapan tersebut.
Tuan muda. Keduanya lalu duduk di dekat Ye Chen dengan hormat, tidak sungkan dan menganggap ini sudah rutinitas yang menyenangkan bagi Shen Shaxi yang memiliki tuan muda yang tidak sombong. Tidak lama kemudian seorang pelayan kembali datang, membawa beberapa hidangan menyesuaikan kehadiran dua orang tamu berikutnya yang bisa dianggap sebagai tamu khusus. Tuan, apakah Anda mau memesan arak? Tanya pelayan tersebut dengan nada ramah. Tidak, terima kasih, jawab Ye Chen singkat. Di depan Xie Biun ia tidak ingin melakukan tindakan orang dewasa saat berkumpul, walau bagaimanapun Ye Chen mau Xie Biun dewasa sebelum waktunya. Bab 89. Putra Pemilik Penginapan. Pelayan tersebut mengangguk pelan, sedikit heran dengan para tamu yang ia layani. Kota Guangzhou terkenal dengan racikan araknya yang memiliki cita rasa tersendiri, sehingga tidak heran jika kebanyakan tamu yang datang umumnya menanyakan arak yang dimaksud. Kendati demikian pelayan tersebut dapat menilai jika tamu yang baru datang tersebut merupakan bukan bagian dari pendekar rekrutan kelompok si gua yang selama ini berdatangan dari berbagai wilayah. Tanpa sungkan, sesaat kemudian pelayan tersebut memberikan kode kepada putra pemilik penginapan yang sejak tadi ada di sekitarnya untuk menantikan kedatangan seseorang yang akan menjadi sekutu guna melakukan perlawanan secara sembunyi-sembunyi. Kalian silahkan menikmati makanan yang sudah tersedia dengan santai. Malam ini sepertinya kita harus meningkatkan kewaspadaan, ujar Ye Chen kemudian. Ye Chen lalu memperhatikan Xie Biun, remaja yang biasanya berbicara banyak itu pun hanya terdiam sambil mengambil daging dan meletakkannya pada piring di depannya. Lah makan cukup banyak, meskipun daging adalah makan favoritnya, hal itu tidak membuat tubuhnya terlihat berlemak. Sementara itu Shen Shaxi juga tengah asyik menyantap makanannya, hingga beberapa saat kemudian ia selesai makan dan memperhatikan jika seseorang tengah memperhatikannya. Kenapa kau melihatku seperti itu? Tanya Shen Shaxi pada seorang pengunjung lainnya. Pria muda itu seolah tersadar dari pandangan matanya yang memperhatikan Shen Shaxi. Dalam pandangannya tersebut di antara ketiga pendatang baru maka hanya Shen Shaxi yang ia nilai memiliki kekuatan. Sementara Ye Chen ia anggap sebagai tuan muda biasa, sedangkan Xie Biun merupakan remaja yang baru tumbuh. Apakah kalian merupakan kultivator? Tanya pemuda tersebut dengan ragu-ragu, ia melangkah perlahan mendekati Shen Shaxi. Ya, itu benar. Apakah ada masalah? Shen Shaxi memicingkan matanya, menatap tajam penuh kewaspadaan. Sementara Ye Chen dan Xie Biun seolah tidak menggubrisnya, kondisi seperti ini membuat keduanya tampak sedang menjalani sandiwara dengan baik. Terutama bagi Ye Chen sendiri, ia sudah merasakan adanya kejanggalan saat pertama kali tiba di tempat ini. Pemuda yang baru saja mendengar perkataan dari Shen Shaxi jelas merasa tenang dan senang. Baginya kehadiran pendekar berbudi tengah dibutuhkan masyarakat kota Guangzhou yang berada dalam cengkraman kelompok si gua. Tuan, tolong desa kami. Semenjak kelompok si gua dan sekte pedang kidal mengambil alih kota Guangzhou, sudah tidak ada lagi kedamaian bagi kami penduduk asli desa ini, ucap pemuda tersebut dengan nada pelan. Pada dasarnya ia sangat takut jika aksinya ini diketahui oleh orang lain yang berada di pihak kelompok si gua. Namun ia juga tidak memiliki harapan kecuali mulai menaruh taruhan kepada tamu yang baru saja datang ini. Di sisi lain secara garis besar Ye Chen mulai mengerti, meski pemuda yang tengah berbincang dengan asistennya tersebut tidak menceritakan secara detail, namun ia bisa menilai jika klaim sepihak dari Kai Chenlong dan anak buahnya telah menyebabkan kondisi masyarakat biasa sangat menderita. Apakah kamu tidak melaporkan ke istana kekaisaran atas kondisi ini? Tanya Ye Chen yang mulai tertarik. Sulit sekali melakukan hal itu, kami tidak dibiarkan keluar dari kota Guangzhou. Kami seperti terkurung dengan peraturan yang memaksa kami untuk tidak bisa melawan. Jika tidak maka tidak hanya nyawa kami tetapi juga nyawa anggota keluarga kami, jawab pemuda tersebut dengan hati-hati. Bisakah kamu memberitahukan kepada kami tentang rahasia kelompok si gua dan juga sekte pedang kidal? Tanya Ye Chen lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Hal itu sangat berbahaya, ucap pemuda itu memperingatkan. Kamu tidak usah khawatir, biar kami yang membereskan sisanya, ucap Ye Chen penuh percaya diri. Apakah kalian berasal dari pasukan keamanan Mingling? Tanya pemuda tersebut dengan tatapan penuh dengan tanda tanya. Bisa dikatakan seperti itu, jawab Ye Chen santai. Benarkah? Apakah kalian mengenal Tuan Ye Qiyu dan juga Tuan muda keluarga Ye yang bernama Ye Chen? Tanya pemuda tersebut dengan antusias. Ya, tentu saja kami mengenalnya, ucap Ye Chen sambil mengangguk pelan. Baiklah jika begitu, aku tidak akan ragu pada kalian, ucap pemuda tersebut dengan mantap. Dari sekian banyak tamu yang bermalam di penginapan ini, hanya Ye Chen dan dua orang yang bersamanya yang tidak memiliki aura permusuhan.
Sehingga pemuda yang sebenarnya putra pemilik penginapan ini merasa yakin dengan pemikirannya kali ini. Apalagi Ye Chen baru saja mengakui jika mengenal Ye Qiyu dan berasal dari pasukan keamanan Mingling. Hal ini tentu saja membuat putra pemilik penginapan tersebut merasa mendapatkan kepercayaan diri kembali setelah beberapa waktu lamanya ia berpura-pura patuh pada kebijakan yang dikeluarkan oleh kelompok si gua di desanya tersebut. Nama pemuda tersebut adalah Seng Zongguo. Ia sendiri merupakan kultivator di ranah pendekar emas yang beberapa tingkat lebih rendah dari kekuatan Shen Shaxi kali ini. Shen Shaxi sendiri mengalami kemajuan pesat setelah mengikuti Ye Chen. Ia diberikan kesempatan berlatih di tanah terlarang dan berkultivasi dengan teknik yang lebih baik serta dukungan sumber daya yang melimpah. Sehingga kekuatannya terus berkembang seiring berjalannya waktu, jadi tidak berlebihan jika Seng Zongguo mengira jika Shen Shaxi adalah pendekar petualang yang akan membantunya dalam melawan kelompok si gua. Seng Zongguo pernah mengirim surat ke ibu kota kekaisaran secara sembunyi-sembunyi. Pihak pasukan keamanan pun merespon dengan baik dan mengirimkan ribuan pasukan yang dipimpin oleh petinggi pasukan istana. Tetapi sayangnya seluruh pasukan dan komandannya pun tewas dibunuh oleh para pendekar ahli yang disewa oleh kelompok si gua. Bahkan karena kejadian tersebut, pihak Sekte Pedang Kidal semakin jelas memberikan dukungan kepada Kai Qianlong dan menjadi sekte yang anti pemerintah. Tidak hanya itu, bahkan Sekte Pedang Kidal pun secara terang-terangan memerintahkan para tetuanya untuk bergabung langsung ke dalam kelompok si gua dalam mengambil alih kota Guangzhou. Sebagai rakyat biasa, Seng Zongguo dan yang lainnya hanya bisa pasrah dan tunduk di bawah ancaman kelompok si gua yang sejatinya adalah perwujudan dari Sekte Pedang Kidal. Jika tidak patuh, para penduduk terutama kaum wanita akan dijadikan budak nafsu hingga dibunuh tanpa kuburan yang jelas. Ye Chen hanya tersenyum ringan saat menyaksikan keberadaan seperti ini. Ia tidak menyangka jika di kota Guangzhou yang dikabarkan menjadi basis kekuatan kelompok si gua masih ada perlawanan dari warganya sendiri. Apakah masih ada pejabat pemerintahan yang setia dan melakukan perlawanan? Tanya Ye Chen kemudian. Tidak, mereka semua tewas dibantai. Para pejabat yang setia pada Kaisar Ma mengalami nasib paling menyedihkan dibandingkan para rakyatnya sendiri, mereka digantung di tengah kota. Bahkan seluruh keluarga mereka pun ikut menjadi korban setelah dipermalukan dan dilecehkan di depan umum, jawab Seng Zongguo dengan serius. Bab 90. Mengumpulkan informasi. Ye Chen menghela napasnya sembari mengepalkan tangannya dengan keras. Ada aura pembunuhan yang merembes dari tubuhnya, kekuatan besarnya tersebut membuat seluruh orang yang berada di ruang makan ketakutan. Seng Zongguo pun tidak menyangka jika tuan muda yang ia anggap biasa saja ternyata memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Tuan muda, tenanglah. Shen Shaxi mencoba menenangkan Ye Chen. Oh, maaf. Ye Chen menyadari ada yang keliru, lalu mengatur napasnya dengan tenang sambil memejamkan matanya beberapa detik. Selain sebagai kultivator saat ini Ye Chen adalah menantu Kaisar Ma Fan, segala yang berhubungan dengan Kaisar maka ia memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penegak keadilan untuk menjaga marwah istana kekaisaran. Aku tidak akan mengampuni orang-orang yang sudah berbuat kejam. Aku juga akan membuat kematian seluruh pejabat yang setia kepada Kaisar tidak menjadi sia-sia, pengorbanan mereka adalah bukti kecintaan mereka pada rakyatnya, ucap Ye Chen dengan tegas. Raut wajah Ye Chen menjadi serius, apa yang ia dengar kali ini ternyata lebih buruk dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Beruntung ia pergi dengan cara seperti ini, sehingga siapapun tidak mencurigainya dan ia bisa leluasa masuk ke kota Guangzhou dengan mudah. Beberapa tahun yang lalu Ye Chen tidak tahu apa itu kelompok si gua. Saat bertarung dengan Kai Qianlong ia hanya menjalani proses pertarungan yang ia sendiri tidak pahami pada waktu itu. Jika saja ia memiliki kesadaran yang cukup, maka pastinya ia akan memastikan kematian Kai Qianlong terlebih dahulu. Setelah selesai makan malam, Ye Chen memasuki kamarnya. Sementara Shen Shaxi dan Xie Biun masih bertahan di ruang makan tersebut, keduanya melanjutkan perbincangan serius dengan Seng Zongguo terkait informasi kelompok si gua. Di dalam kamar penginapan Ye Chen mencoba untuk merenung, segala kondisi yang terjadi di dunia luar ternyata benar-benar rumit. Jika dulu ia berpikiran klan Xiao sangat kejam terhadap ia dan juga ibunya, tetapi setelah ia bertualang ternyata letak ketidakadilan banyak terpampang di berbagai sendi kehidupan. Kedatangan Ye Chen kali ini untuk menebus kesalahan masa lalunya yang membiarkan Kai Qianlong hidup, bahkan hal ini juga untuk menebus dosa masa lalunya akibat bertangan dingin dengan membunuh banyak orang tanpa ampun di klan Xiao. Sementara itu di Istana Kekaisaran, Putri Maxixian tidak memberitahukan kepada siapapun terkait kepergian Ye Chen. Demi menjaga rahasia suaminya tersebut ia pun tidak keluar kamar kecuali untuk keperluan makan atau minum. Sebagai pengantin baru,
Sudah seyogyanya jika pasangan suami istri tersebut menikmati saat-saat terindah dalam hidup mereka. Sehingga siapapun tidak akan ada yang mengira jika sebenarnya Ye Chen sudah berada di kota Guangzhou tanpa sepengetahuan orang lain. Situasi kota Qinghai sendiri relatif stabil, sebagai ibu kota kekaisaran tempat tersebut menjadi fokus penjagaan pasukan keamanan Mingling. Apalagi kabar pernikahan Ye Chen dan Putri Ma Xixian telah menjadi topik hangat selama beberapa hari terakhir, ditambah dengan kehadiran para petinggi Sekte Naga Hitam di ibu kota membuat situasi keamanan menjadi kondusif. Kehancuran markas-markas kelompok Shiguo juga telah membuat hancur moral kelompok pemberontak dan menjadikan mereka melarikan diri untuk kembali ke kota Guangzhou. Mereka berencana meminta arahan kembali dari Liu Qingkai dan memilih menyusun ulang rencana penaklukan ibu kota. Adapun kelompok Shiguo lainnya tetap bergerak di berbagai kota besar lainnya kecuali Xinjiang. Mereka juga menyebarluaskan doktrin ketidakpuasan terhadap pemerintahan Kaisar Mafan. Selain itu mereka juga pastinya tetap merekrut kultivator lepas yang biasa bertebaran di tempat-tempat tertentu. Secara khusus Liu Qingkai tetap mengedepankan misi seperti ini selama 3 tahun terakhir, dengan iming-iming sumber daya serta kebebasan dalam berbuat semaunya adalah godaan yang tidak bisa ditahan oleh para kultivator lepas tersebut. Tidak terbayangkan kini kekuatan dan pengaruh kelompok Shiguo yang semakin besar dan meluas ke beberapa wilayah besar tersebut. Bahkan Kai Qianlong sendiri sudah seperti kaisar dengan kekuasaan yang ia bangun selama ini. Saat ini, Ye Chen akhirnya hanya bisa menahan sedikit waktu. Dengan mengandalkan asistennya, ia berharap jika markas Kai Qianlong maupun anggota kelompoknya dapat dipetakan dan dibasmi pada keesokan paginya. Ye Chen benar-benar harus meratakan kekuatan Kai Qianlong dan Sekte Pedang Kidal, lalu pergi meninggalkan poin bagi pasukan Mingling yang dipimpin oleh Ye Qiu dan Fang Yuan. Keesokan paginya Ye Chen sudah berada di ruang makan kembali, tidak seperti semalam yang terlihat biasa saja kini seluruh pelayan bersikap lebih hormat pada Ye Chen melebihi sikap mereka kepada Seng Zhongguo yang nyatanya adalah tuan muda bagi seluruh pekerja. Tuan muda, Shen Shaxi dan Xie Biun yang tidur sekamar itu tiba tidak lama setelah Ye Chen duduk. Keduanya tampak tersenyum cerah menandakan ada beberapa informasi penting yang akan mereka sampaikan kepada Ye Chen secara langsung. Silahkan duduk, ucap Ye Chen dengan santai. Shen Shaxi dan Xie Biun pun duduk di dekat Ye Chen, lalu memesan beberapa hidangan yang lezat sebelum mereka berangkat ke markas utama kelompok Shiguo. Sambil menunggu hidangan datang, Shen Shaxi lalu menyerahkan sebuah gulungan yang berisi informasi yang penting yang berkaitan dengan kelompok Shiguo. Obrolannya semalam dengan Seng Zhongguo banyak membawa manfaat, rupanya pemuda tersebut telah menanam dendam kesumat terhadap kelompok Shiguo. Seng Zhongguo pada akhirnya menceritakan masalah yang dialaminya. Beberapa waktu yang lalu penginapan yang sebelumnya dikelola oleh ayah dan ibunya tersebut didatangi oleh sekelompok orang. Mereka mengaku berasal dari kelompok Shiguo dan melakukan intimidasi terhadap para tamu lainnya yang menginap di penginapan ini. Dengan kemampuan bela diri yang tinggi, kelompok pemberontak tersebut tidak segan menghabisi nyawa orang-orang tidak berdaya termasuk kedua orang tua Seng Zhongguo. Kejadian semacam itu tidak hanya terjadi di penginapan ini, namun secara serentak kelompok Shiguo lainnya bergerak secara masif membunuh orang-orang yang tidak mau mengikutinya. Mereka juga menjarah seisi kota dalam waktu singkat lalu mengumpulkannya pada sebuah bangunan megah yang ternyata menjadi markas utama kelompok Shiguo. Selain dirinya, Seng Zhongguo juga sedang mengkonsolidasikan keluarga bangsawan lainnya untuk melakukan perlawanan. Mereka juga menjadi korban kebrutalan kelompok pemberontak tersebut, sehingga ada rasa penderitaan yang sama di antara mereka untuk melawan kelompok Shiguo yang mereka lakukan secara diam-diam. Ye Chen tengah serius memperhatikan gulungan yang baru saja ia dapatkan dari asistennya tersebut. Apa yang dituangkan oleh Seng Zhongguo cukup detail dan lokasi yang diberi tanda pun telah dipahami dengan baik oleh Shen Shaxi. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Ye Chen untuk mempelajari situasi kota Guangzhou dan menyusun strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Bab 91. Kedatangan kelompok pengacau. Setelah selesai menyantap hidangan sarapan pagi, ketiganya tampak terlihat bersiap dengan kondisi tubuh yang segar bugar. Apalagi Xie Biun, remaja yang selalu bercita-cita ingin menjadi pendekar pedang kini berkesempatan menjalankan misi besar di dalam hidupnya. Xie Biun tidak menyangka sama sekali jika ia diberi kesempatan nyata dalam mempraktekkan ilmu berpedang yang selama ini ia pelajari. Sebelumnya ia tidak diizinkan terlibat pertarungan besar oleh ayahnya, bahkan Xie Biun sendiri belum pernah membunuh orang. Tetapi cepat atau lambat situasi seperti ini tidak bisa dihindarkan, sebagai seorang kultivator berpedang pertempuran berdarah adalah jalan yang harus ia lalui seperti halnya Ye Chen. Mari kita lanjutkan tujuan kita, ajak Ye Chen.
La bangkit dan hendak pergi meninggalkan penginapan tersebut dengan langkah tanpa keraguan. Kali ini Ye Chen dan kedua orangnya tidak menggunakan kereta kuda untuk menuju beberapa tempat yang menjadi basis kekuatan pendukung kelompok si gua. Namun baru beberapa langkah hendak meninggalkan penginapan, Seng Zongguo berlari dengan tergesa-gesa. Tuan muda tunggu. Bahaya datang. Ye Chen tersenyum ringan, ia juga merasakan aura membunuh yang tidak bisa disembunyikan oleh sekelompok orang yang datang mengarah kepada tempat di mana ia menginap. Waktu masih terbilang masih cukup pagi, tetapi Ye Chen tidak menduga keberadaan mereka sudah diketahui oleh kelompok si gua yang kini datang mendekat. Tuan muda, tolong kami, pinta Seng Zongguo yang terlihat panik. Mereka datang hanya menjemput kematian, sepertinya kita mendapatkan kesempatan yang dimudahkan, ucap Ye Chen dengan tenang. Sen Shaxi pun menganggukkan kepalanya, ia merasakan hal yang sama dengan yang Ye Chen katakan. Ia dan Xie Biun segera bersiap, mengeluarkan pedang dari punggungnya dan maju menghampiri Seng Zongguo yang masih dipenuhi rasa kekhawatiran. Tidak lama kemudian kondisi pagi hari yang semula sejuk dan damai berubah menjadi mencekam, ratusan pria bersenjata tajam mulai berdatangan. Mereka bermaksud mengepung penginapan setelah mendapatkan informasi tentang kedatangan pendekar yang hendak membantu Seng Zongguo. Kedatangan Ye Chen dan kedua orangnya telah menarik perhatian penjaga keamanan yang merupakan bagian dari kelompok si gua. Berdasarkan laporan telah terjadi niat perlawanan terhadap Kai Chen-long yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Seng Zongguo. Hahaha, aku kira akan ada pendekar ahli yang datang ke Guangzhou, ternyata hanya kalian para pecundang yang ingin melawan kekuasaan Tuan Kai Chen-long, ucap seseorang dengan nada angkuh, ia adalah pemimpin dari kelompok tersebut. Kalian tidak akan bisa lolos dari tempat ini, sebaiknya kalian bersiap untuk mati, ujar orang itu lagi dengan nada mengancam. Orang-orang yang berada di dalam penginapan tidak berani keluar, mereka hanya melihat dari dalam ke arah kelompok yang baru saja tiba tersebut. Jumlah mereka yang berkisar lebih dari 100 orang tersebut terlihat menakutkan meski tanpa menggunakan topeng. Wajah mereka yang beringas ditambah dengan pedang yang terhunus tajam, dalam situasi seperti ini orang-orang di penginapan merasa kasihan dengan Ye Chen dan yang lainnya. Habisi mereka, pemimpin kelompok berseru dengan lantang kepada anak buahnya. Mendengar seruan dari sang pemimpin, puluhan anggota kelompok yang paling dekat dengan Ye Chen segera bergerak dengan penuh semangat. Wajah beringas yang diikuti dengan suara tawa lepas, menganggap Ye Chen sebagai mangsa buruan yang empuk. Ketika mereka semakin dekat dengan Ye Chen, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seberkas cahaya pedang melesat ke arah mereka dengan kecepatan tak kasat mata, dalam waktu yang tidak terduga itu puluhan tubuh anggota kelompok si gua ambruk ke tanah tanpa bisa mengeluarkan suara jeritan. Di belakang mereka, para anggota kelompok si gua lainnya menjadi kaget. Mereka menyaksikan rekan-rekan mereka tewas di depan mata dengan kondisi tubuh yang terpisah dengan kepala. Gerakan secepat kilat yang bisa menghabisi puluhan pendekar ahli dalam sekali tebasan bukanlah kemampuan yang bisa mereka tanggung. Pendekar surgawi, salah satu pendekar tingkat tinggi dari kelompok si gua berkata, namun selesai berkata demikian sebuah cahaya pedang kembali bergerak dan menebas batang lehernya tanpa ampun. Di sisi lain, Ye Chen terlihat tersenyum dingin. Entah bagaimana caranya pedang naga hitam yang semula masih menjadi gelang di tangannya, kini sudah berubah wujud menjadi senjata mengerikan di tangan Ye Chen. Pemimpin kelompok tersebut keheranan, selain pemimpin kelompok si gua seharusnya tidak ada yang memiliki kemampuan sedahsyat ini dalam membunuh lawan. Siapa kamu? Pemimpin kelompok tersebut mencoba mencari tahu. Ye Chen. Suara Ye Chen tidak keras, tapi itu seperti petir yang menyambar di pagi hari. Namun pemimpin kelompok tersebut buru-buru tersadar atas keanehan yang terjadi. Hahaha, apa kamu pikir aku bodoh? Ye Chen yang kau katakan sedang menikmati masa indahnya bersama Putri Kaisar. Dasar pembual, ucap pemimpin kelompok tersebut sambil mendengus kesal. Xie Biun dan Sen Shaxi tersenyum mengejek, sambil memperhatikan jumlah anggota kelompok si gua yang tersisa keduanya pun mulai bergerak menargetkan lawan untuk dibunuh tanpa menunggu aba-aba dari Ye Chen. Pergerakan keduanya saling berdekatan, walau bagaimanapun juga Sen Shaxi tidak akan melepas remaja yang baru mengalami pertarungan seperti ini sendirian. Melihat hal ini tentu saja membuat Seng Zongguo pun terpancing bergerak, dalam detik berikutnya ketiga orang itu pun mulai melakukan pertempuran berdarah yang membuat udara di sekitar penginapan diselimuti bau amis yang pekat. Yang paling bersemangat tentu saja Xie Biun, meski ia seorang remaja berusia 12 tahun tetapi dengan pedang penghancur yang diberikan oleh Ye Chen kepadanya membuat pemandangan mengerikan lain terjadi. Xie Biun merasakan jika tenaganya bertambah hingga 5 kali lipat,
Kecepatannya bertambah juga secara ekstrim, lah seperti mesin pembunuh kecil yang membuat anggota kelompok Shigua menjadi panik tanpa bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sementara itu Ye Chen pun tidak menunggu lama, dengan kekuatan tidak berimbang itu ia dengan mudah membantai para anggota kelompok Shigua lainnya hanya dalam hitungan sepersekian detik. Tindakan Ye Chen tersebut membuat pemimpin kelompok berubah menjadi ketakutan. Belum 5 menit ia berada di tempat ini tetapi ratusan anak buahnya sudah menjadi mayat yang mengerikan di atas tanah. Pemimpin kelompok berpikir untuk mundur dan menyelamatkan diri, melaporkan hal ini kepada Liu Qingkai dan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Jangan pernah berpikiran untuk lari, karena maut sudah menantimu di tempat ini, ujar Ye Chen dengan senyuman dingin. Ye Chen tampak seperti mengangkat tangannya. Detik berikutnya sebuah cahaya pedang melesat ke arah pemimpin kelompok tersebut yang berjarak hampir 100 meteran. Energi pedang yang dihempaskan oleh Ye Chen bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh pemimpin kelompok tersebut, ia hanya bisa meronta sesaat sebelum akhirnya tubuhnya benar-benar terbelah menjadi dua. Bab 92. Kedatangan Ye Chen di markas Shigua. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa terbelalak matanya, mulut mereka pun terbuka dengan lebar menyaksikan Ye Chen dan yang lainnya membunuh tanpa ragu sedikitpun. Sepertinya kota Guangzhou telah kedatangan sosok pendekar pilih tanding, ucap seorang tamu penginapan. Tunggu, bukankah dia baru saja mengatakan jika namanya adalah Ye Chen? Timpal pengunjung penginapan lainnya. Ye Chen, itu dia, Ye Chen. Bukankah orang itu adalah musuh bebuyutan dari Kai Chenlong? Ujar yang lainnya dengan tubuh gemetar. Gawat, jika begini, maka kota Guangzhou akan menjadi medan pertempuran, ujar yang lainnya dengan suara berat, tubuhnya pun gemetar. Mereka yang awalnya gembira dengan tewasnya kelompok Shigua kini mulai khawatir dengan prediksi yang mereka buat sendiri. Cerita tentang kekuatan Ye Chen dan Kai Chenlong bukanlah sesuatu yang mereka bisa bayangkan. Sebaiknya kita jangan gegabah. Apalagi sampai membocorkan hal ini kepada orang lain. Walau bagaimanapun kita menginginkan kota Guangzhou terbebas dari kelompok Shigua, ujar yang lainnya memberi saran. Ya itu benar. Baiklah jika begitu, semoga dengan kedatangan sang penghancur ke kota ini benar-benar bisa membebaskan kita semua dari belenggu Kai Chenlong. Sementara itu Ye Chen yang telah selesai melakukan aksinya segera berada pada posisinya, ia seolah tidak bergeser dari lokasi di mana sejak awal ia berada. Sementara tatapan matanya sesekali melirik ke arah Xie Biun yang sejak tadi menjadi fokus perhatiannya. Mari kita lanjutkan perjalanan, ucap Ye Chen dengan santai. Baik Tuan Muda, Shen Shaxi pun kembali bersiap, sebelumnya ia sempat kaget dengan kemampuan Xie Biun dalam membunuh lawannya. Sementara itu Seng Zongguo tampak syok berdiri di tengah ratusan mayat tersebut, namun bukan karena kematian mereka yang membuatnya seperti itu melainkan mendengar nama Ye Chen yang baru saja terucap dari Tuan Muda yang ia mintai pertolongan. La sendiri mendengar tentang pernikahan Putri Kaisar dengan pahlawan yang berasal dari kota Xinjiang tersebut, namun ia tidak percaya begitu saja jika Ye Chen yang sama berada di Guangzhou daripada di ranjang yang empuk untuk menikmati hari bahagianya. Ini sungguh luar biasa. Ternyata di dunia masih ada orang seperti itu. Sungguh dia seperti dewa yang diturunkan ke bumi, gumam Seng Zongguo dengan penuh rasa kagum. Setelah kepergian Ye Chen dan rekan-rekannya, Seng Zongguo tentu saja membereskan sisa-sisa kekacauan yang ada. Ia mengumpulkan orang-orang dari ahli waris bangsawan di dekatnya untuk ikut membantu. Mereka sebelumnya sudah diberitahukan terkait gerakan yang akan dilakukan untuk melawan kelompok Shigua. Sementara itu Shen Shaxi sudah berjalan di depan, ia memimpin jalan menuju markas utama Shigua yang sudah berada di benaknya. Sementara di sisinya, tampak Xie Biun yang penuh semangat dengan pedang penghancur di genggaman tangannya. Setelah peristiwa barusan, Xie Biun memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menjadi seorang pendekar pedang. Apalagi ia sendiri mendengar keluhan dari Seng Zongguo yang telah menjadi korban kejahatan kelompok Shigua. Selama dalam perjalanan menuju markas Shigua, mereka bertiga berjalan dengan santai seolah mereka adalah seorang pelancong sungguhan. Namun dalam beberapa kesempatan mereka juga menemukan beberapa tindak kejahatan yang dilakukan terang-terangan. Hal-hal sepele seperti ini menjadi batu asahan bagi Xie Biun dalam mengembangkan keahliannya dalam menghabisi lawan. Kali ini Ye Chen sengaja mengajak remaja tersebut untuk mengaktualisasikan kemampuannya, sekaligus Ye Chen menilai apakah adik dari Xie Molan tersebut sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Ye Chen juga mendatangi beberapa markas cabang yang berada di sepanjang jalan yang ia lalui menuju markas utama kelompok Shigua. Meski kondisi seperti ini sudah diprediksi sebelumnya namun tetap saja perasaan Ye Chen bercampur aduk, meski tidak menemukan pendekar tingkat keabadian hal ini juga tetap perkara yang tidak sederhana jika menyampur pada masyarakat biasa.
Kini Ye Chen benar-benar yakin jika masalah yang dihadapi oleh ayah mertuanya memang sangat menguras energi dan sumber daya keuangan. Ye Chen juga dapat memahami kondisi pasukan Mingling yang tidak dapat menembus kota Guangzhou yang kini seperti kota kriminal di bawah kekuasaan kelompok Sigua. Tuan Muda, sepertinya jumlah markas cabang kelompok Sigua memang tidak sedikit. Apakah ini tidak menghambat perjalanan kita? Tanya Shen Shaxi di tengah perjalanan. Jika demikian, maka sebaiknya kita hiraukan saja beberapa markas kecil tersebut. Kita hanya fokus pada markas utama, sisanya biarkan pasukan Mingling yang membereskan, ujar Ye Chen. Selain itu, apakah kamu memiliki cara untuk menghubungi pasukan Mingling dari tempat ini? Tanya Ye Chen kemudian. Menurut pemikiran Ye Chen, sebagai pasukan keamanan utama seharusnya pasukan Mingling memiliki metode untuk saling berkomunikasi dan menyampaikan pesan. Tentu saja ada Tuan Muda, jika begitu maka aku akan mengirimkan pesan khusus kepada mereka, ucap Shen Shaxi yang belum lama bergabung dengan pasukan Mingling tersebut. Namun sebagai pengawal pribadi Ye Chen tentu saja ia memiliki akses khusus yang telah diberikan oleh Fang Yuan maupun Ye Qiu saat dirinya berada di ibu kota. Dengan melakukan hal ini, maka perjalanan tertutup mereka akan terungkap oleh pihak kekaisaran dan tentunya akan menciptakan kepanikan luar biasa di istana kekaisaran. Baiklah jika begitu, maka segeralah berikan informasi tentang keberadaan kita dan rencana yang akan kita lakukan. Seharusnya besok pagi mereka sudah tiba dan kota Guangzhou akan terbebas dari cengkraman Kai Qianlong, ucap Ye Chen memberi perintah. Ye Chen tentu tidak ingin mengabaikan keselamatan penduduk. Ia tidak bisa berlama-lama membiarkan Kai Qianlong dan Sekte Pedang Kidal berkuasa. Memang Ye Chen sendiri mampu membantai mereka semua, tetapi ia tidak menjamin ratusan bahkan ribuan anggota Sigua lainnya tidak melarikan diri. Jika mereka melarikan diri, maka dikhawatirkan mereka akan berbuat kriminal di tempat yang baru dan tentunya hal ini akan menyebabkan masalah lagi bagi kekaisaran. Setelah mendapat perintah dari Tuan Mudanya, Shen Shaxi segera mengirimkan tanda khusus yang ia tinggalkan pada beberapa tempat. Shen Shaxi yakin akan ada pasukan khusus Mingling yang menyamar dapat membacanya dan menyampaikan ke ibu kota dengan secepat mungkin. Termasuk ia juga menyampaikan pesan melalui merpati khusus yang dapat ia beli di sekitar perjalanannya menuju markas utama Sigua. Setelah 3 jam perjalanan berikutnya, saat matahari sudah melewati tengahnya Ye Chen dapat melihat sebuah bangunan mewah yang mirip dengan sebuah istana kerajaan. Dilihat dari kondisinya, jelas tempat ini belum lama dibangun dan merupakan markas yang sangat nyaman bagi seorang penguasa. Sementara itu di dalam bangunan megah tersebut, Kai Qianlong telah mendengar kedatangan Ye Chen yang telah dipantau sejak kejadian di penginapan milik Seng Zhongguo. Mata-mata yang dikirim oleh Liu Qingkai tersebut menyampaikan kepada pimpinan kelompok Sigua, namun mereka semua tidak mengetahui jika orang yang dimaksud adalah benar-benar Ye Chen musuh bebuyutan mereka. Biarkan orang itu masuk, kirim para pendekar terbaik untuk mengepung tamu kita, ujar Kai Qianlong dengan santai. La sendiri tidak menyadari aura Ye Chen yang memang tidak dapat ia deteksi setelah peningkatan kekuatan Ye Chen semakin berkembang. Kai Qianlong sama dengan yang lainnya, berita tentang pernikahan Ye Chen di ibu kota masih menjadi hal terbaru yang mereka ketahui. Bab 93. Menyelamatkan tahanan. Ye Chen tengah menatap ke arah gerbang masuk yang dijaga ketat oleh para pendekar yang berada di ranah pendekar bintang, tampak sekali jika mereka merupakan penjaga khusus yang memiliki loyalitas terhadap kelompok Sigua. Jika di Xinjiang, keberadaan mereka merupakan eksistensi yang hanya ditemukan di keluarga besar dan menjadi pilar dari kekuatan keluarga. Wajar saja jika dikatakan Kai Qianlong memiliki kekuasaan seperti kaisar, bahkan di ibu kota saja kualifikasi penjaga prajurit keamanan tidak seperti ini. Ye Chen tidak dapat membayangkan bagaimana caranya Kai Qianlong mendapatkan sumber daya yang besar untuk menjalankan kekuasaannya. Tuan Muda, izinkan saya untuk bergerak, ucap Shen Shaxi. Ya, silahkan, jawab Ye Chen sambil menganggukkan kepala. Tidak lama kemudian, Shen Shaxi langsung bergerak menghunuskan pedang dan segera melakukan serangan cepat ke arah para penjaga yang berjumlah puluhan orang tersebut. Sementara Xie Biun pun ikut membantu, meski ia berada pada tingkat yang tidak sama namun ia tetap maju menerjang bahaya di bawah amukan pedang penghancur di tangannya. Xie Biun yang sekarang bukanlah orang yang sama dengan remaja yang kemarin, kini di bawah asuhan Ye Chen secara langsung perkembangan keterampilan serta mentalnya telah jauh melebihi remaja seusianya. Bahkan di sekte-sekte besar sendiri kemampuan seperti itu tidak dapat ditemukan, bakat serta keterampilan yang murni terasah lewat pertempuran yang sesungguhnya. Tidak ada dialog tercipta, tiba-tiba jurus Shen Shaxi langsung membungkam para penjaga yang tidak bersiap dengan serangan mendadak tersebut.
Mereka yang sedang bersenda gurau tidak menyangka jika hari ini akan menjadi hari kematiannya. Informasi yang didapatkan oleh Kai Qianlong selaku pemimpin tertinggi tidak disampaikan kepada para penjaga tersebut. Dibutuhkan waktu sekitar 5 menit bagi Shen Shaxi melumpuhkan para penjaga. Dalam hal ini ia tidak menyisakan seorang pun untuk tetap hidup. Begitu juga Xie Biun, dengan napasnya yang terengah-engah ia masih bersemangat untuk melakukan aksinya. Kolaborasi antara Shen Shaxi dan juga Xie Biun ibarat pedang bermata ganda yang ditakuti oleh lawan. Pada saat ini langkah Ye Chen sudah berada di dalam halaman markas kelompok Si Gua. Dengan indera persepsinya ia mulai mengawasi dengan teliti serta memperkirakan jumlah musuh yang terdapat di dalamnya. Kalian berhati-hatilah, ucap Ye Chen. Baik, jawab Shen Shaxi dan Xie Biun serempak. Selain seseorang yang berada di ranah surgawi, Ye Chen tidak menemukan lagi musuh yang berada di tingkat yang sama dengannya ataupun di atasnya. Sehingga kali ini Ye Chen bisa bernapas lega, ia tidak menemukan kesulitan berarti dalam menumpas kelompok yang selama ini selalu menjadi momok bagi Kekaisaran Ma. Dalam penglihatannya, ia bisa menebak jika orang yang memiliki kekuatan tertinggi tentunya adalah Kai Qianlong itu sendiri. Selain itu aura membunuh yang familiar di tubuh Kai Qianlong seperti tanda yang takkan pernah hilang di benak Ye Chen. Beberapa peristiwa 3 tahun silam mulai tergambar di dalam pikiran Ye Chen. Selain itu Ye Chen juga dapat mendengar dan merasakan sekelompok orang yang sepertinya merupakan tahanan kelompok Si Gua. Kebanyakan dari mereka adalah wanita yang berada dalam ruangan terpisah. Sementara yang lainnya berada pada ruangan tertutup yang memiliki alat penyiksaan yang kejam. Kalian bergerak ke arah barat, selamatkan para tahanan terlebih dahulu. Hati-hati dan ingat untuk tidak memaksakan diri, ucap Ye Chen memberi arahan. Baik Kak Ye Chen juga harus berhati-hati, kali ini Xie Biun berkata dengan penuh semangat, ia menyadari jika situasi ini adalah yang paling berbahaya. Setelah berkata demikian, Xie Biun dan Shen Shaxi bergerak dengan cepat ke arah yang ditunjuk oleh Ye Chen. Tanpa membuang waktu, mereka berdua membunuh siapapun yang berada di depannya dengan gerakan secepat kilat. Benar saja apa yang dikatakan oleh Ye Chen, aksi keduanya yang bergerak cepat pun telah membawa mereka pada sebuah ruangan yang dijaga cukup ketat oleh pasukan penjaga. Suara teriakan dan ratapan tidak berdaya pun datang dari gadis-gadis muda yang berada dalam kondisi mengenaskan. Melihat hal ini tentu saja amarah keduanya melonjak tajam, terutama Xie Biun yang pernah mengalami peristiwa serupa saat ia dan kakaknya ditahan oleh penjahat di kota Dongwu. Jumlah para anggota kelompok Si Gua yang semakin berdatangan pun semakin banyak, mereka menyerang tamu tak diundang tersebut dengan beringas dan ganas. Sementara bagi Shen Shaxi sendiri menghabisi mereka bukanlah perkara yang sulit, tetapi tidak dengan Xie Biun yang masih dalam tahap pembelajaran dan kondisi fisik remajanya. Ia membutuhkan usaha yang ekstra keras untuk menghabisi lawan-lawannya untuk memastikan tidak ada yang melarikan diri. Kalian tenang saja, jangan bersikap panik dan dengarkan aba-aba dari kami, ucap Shen Shaxi kepada para tahanan wanita. Mendengar perkataan dari seseorang yang mereka anggap sebagai pahlawan, semuanya mendengarkan dengan patuh. Di mana yang lainnya? Tanya Shen Shaxi kemudian. Mereka berada di penjara bawah tanah, jawab salah seorang wanita dengan pakaian setengah telanjang. Baiklah, kalian tunggu di sini dulu dan jangan bergerak kemanapun, ucap Shen Shaxi yang lanjut mengarah ke sebuah ruangan bawah tanah. La dan Xie Biun mengarah ke sebuah tangga yang menuju bawah tanah. Tampak gelap dan sumpek serta ada bau tidak sedap di sepanjang anak tangga yang mereka lalui. Shen Shaxi menyaksikan sekelompok pria yang ditahan dalam kondisi yang memprihatinkan, mereka tampak lemah dan sakit-sakitan. Selain terluka karena siksaan, mereka juga jelas mengalami kekurangan gizi yang membuat tubuh mereka sangat lemah. Mulai sekarang kalian bebas, jangan panik dan jangan membuat gerakan yang tidak perlu, ucap Shen Shaxi dengan serius. Sementara Xie Biun dengan pedang penghancurnya merusak rantai yang menjadi pengaman ruang penjara itu, ia bergerak dengan efisien untuk menghindari penyergapan dari pihak musuh. Setelah mereka dibebaskan, kelompok tahanan tersebut sangat gembira. Dengan saling bahu-membahu mereka bangkit dan berjalan saling berpegangan tangan, mereka mengikuti Shen Shaxi menuju ruangan atas yang terpisah dengan tahanan para wanita yang menjadi budak. Sementara itu Ye Chen berjalan perlahan ke arah bangunan utama yang paling besar. Ada banyak aura pendekar yang berkumpul. Selain itu akibat keributan yang sebelumnya saat di gerbang masuk, kedatangan Ye Chen juga sudah disambut oleh para pendekar pilihan yang dikirim oleh Liu Qingkai. Ye Chen juga disambut oleh kepungan pendekar menengah, tetapi bagi Ye Chen mereka hanyalah semut yang mudah dihancurkan dengan mengandalkan auranya saja. Bahkan mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mati di pedang naga hitam, mereka tidak memenuhi kualifikasi tersebut.
Bab 94. Kedatangan Kai Qianlong. Dalam waktu berikutnya Ye Chen sudah berada di dalam aula besar yang sepertinya menjadi ruang pertemuan utama kelompok Si Gua. Meski ia baru saja membunuh ratusan orang yang menjadi pengikut setia kelompok itu, namun hal tersebut seperti tidak berpengaruh di mata para pendekar utama kelompok itu. Namun seseorang yang mengenali Ye Chen sedikit bergetar tubuhnya, meski saat itu di malam hari, namun Liu Qingkai bisa merasakan aura dan tatapan mata yang sama. Kamu Ye Chen, ucap Liu Qingkai dengan nada ketakutan. Wajah Liu Qingkai berubah pucat pasi, seumur hidupnya ia takkan pernah lupa dengan wajah pemuda polos namun seperti jelmaan iblis buas saat di medan pertempuran. Karena pemuda yang bernama Ye Chen ini juga ia harus bekerja keras untuk menyusun ulang rencana kelompok Si Gua yang telah menghabiskan banyak sumber daya berharga. Oh, sepertinya ada yang mengenaliku di tempat seperti ini, jawab Ye Chen dengan senyuman tipisnya. Namun mendengar pengakuan dari Ye Chen membuat semua pendekar yang semula bersikap jumawa kini perlahan mundur. Meski mereka penasaran dengan sosok Ye Chen, namun mendapati seorang pemuda yang begitu santai datang ke tempat ini seorang diri, membuat akal sehat mereka bergejolak dengan hebat. Semuanya, serang dia secara bersamaan, seru Liu Qingkai dengan keras. Ia tahu jika ia akan kalah namun ia tetap harus memiliki kepercayaan diri. Setelah mendengar perintah dari Liu Qingkai semuanya kembali tersadar, satu persatu mereka meningkatkan semangat bertempurnya yang membumbung tinggi. Tanpa ragu detik berikutnya mereka mulai mengeluarkan senjata dan tekniknya masing-masing. Dalam hal ini Liu Qingkai pun ikut bergerak, meski ia takut namun di bawah keberadaan banyak pendekar ahli lainnya ia mengumpulkan keberaniannya. Kemudian ia maju selangkah, energi besar mengalir dari dalam tubuhnya dengan dahsyat. Ia tidak menahan sedikit pun kekuatannya saat berhadapan dengan Ye Chen. Ia membuka telapak tangannya dan dalam tempo waktu berikutnya sebilah pedang muncul dan memancarkan energi yang menakutkan. Liu Qingkai dengan bangga menghunus pedangnya ke arah Ye Chen, pemahaman jiwa pedangnya pun meledak dari dalam tubuhnya dan membentuk sebuah pola pedang raksasa yang menggetarkan bangunan aula tersebut menjadi rusak sebagian. Beberapa pendekar lainnya pun melakukan hal yang sama, puluhan pendekar yang berada di alam suci dan beberapa lainnya berada di ranah keabadian pun mulai mengepung Ye Chen dengan wajah kejam. Ye Chen menyipitkan matanya, tatapannya menjadi semakin serius dari sebelumnya dan pedang naga hitam pun akhirnya seperti terbangun dari tidurnya setelah mendapatkan rangsangan dari beberapa energi yang datang menghampiri. Majulah! Tubuh Ye Chen kemudian bergerak seperti hantu, niat membunuhnya meletus seperti gelombang pasang dalam sekejap. Energi pedangnya pun mengembang di antara teknik tubuh bayangan hitam, merobek kehampaan dan meninggalkan garis tipis di puluhan leher musuh-musuhnya. Hanya dalam sepersekian detik puluhan pendekar yang hendak mengepung Ye Chen sudah terjatuh ke tanah, darah segar pun memancar dari tubuh yang sudah ditinggalkan oleh nyawanya tersebut. Apa yang terjadi? Tubuh Liu Qingkai sontak berhenti bergerak melihat anak buahnya itu tewas dalam seketika. Tidak cuma itu, sebuah bayangan seperti titik hitam kecil bergerak tanpa terkendali. Dalam setiap pergerakannya puluhan pendekar andalan kelompok Si Gua lainnya pun jatuh meregang nyawa tanpa bisa bersuara. Di saat ia menyaksikan orang-orangnya jatuh ke tanah, tiba-tiba sebuah kekuatan tak kasat mata menghantamnya dan membuatnya terbang secara tidak beraturan. Saat berikutnya tubuh Ye Chen seperti berteleportasi di depan Liu Qingkai dan menatapnya dengan tajam, mengulurkan tangannya dan meraih tubuh Liu Qingkai yang masih di udara. Liu Qingkai tentu saja tidak siap dengan serangan dadakan yang diberikan oleh Ye Chen. Sekuat apapun dia berontak untuk meloloskan diri dari cengkraman tangan kuat Ye Chen namun ia tidak bisa melarikan diri. Detik berikutnya Liu Qingkai baru menyadari jika perbedaan kekuatan di antara keduanya seperti bumi dan langit. Saat ini dia sangat ketakutan dan ingin memohon belas kasihan dari pemuda yang sepertinya sudah seperti monster tersebut. Ye Chen, apa yang ingin kau lakukan? Jika kamu membunuhku maka Tuan Kai Qianlong tidak akan membiarkanmu hidup. Kusarankan agar kamu tidak bersikap berlebihan, ucap Liu Qingkai dengan keringat dingin. Itu hanya Kai Qianlong, ucap Ye Chen sambil mencibir. Ketika Liu Qingkai mendengar hal ini matanya melebar, dia tidak mengerti mengapa Ye Chen seperti tidak ada takutnya sama sekali. Detik berikutnya Ye Chen menambahkan kekuatan cengkramannya, leher Liu Qingkai pun hancur berubah menjadi kabut darah. Ah! Teriakan putus asa Liu Qingkai menutup akhir hidupnya, di bawah teriakan tersebut pandangan Liu Qingkai menjadi gelap dan tubuhnya pun kehilangan nyawa. Pada saat yang sama, Shen Shaxi dan Xie Biun tiba. Pemandangan berdarah itu pun tidak lepas dari pandangan mata mereka berdua. Setelah menyelamatkan para tahanan, mereka bergegas membunuh para anggota kelompok Si Gua yang tersisa.
Namun tumpukan korban tewas telah membawa mereka hingga ke ruangan yang paling besar ini. Kalian berhati-hatilah, Kai Qianlong akan segera tiba, ucap Ye Chen memperingatkan dengan tegas. Baik Tuan Muda, jawab Shen Shaxi dengan penuh kewaspadaan. Xie Biun pun mengangguk dengan penuh waspada, apalagi ia juga baru saja mengeluarkan banyak energi Qi. Selain itu ia juga mengalami beberapa luka ringan akibat pertarungan yang ia lakukan saat menyelamatkan para tahanan. Sementara Shen Shaxi tidak tinggal diam, beberapa anggota kelompok yang sebelumnya bersembunyi tidak luput dari semikan pedang Shen Shaxi. Setelah menyaksikan kekejaman kelompok tersebut ia tidak memiliki rasa kasihan terhadap mereka yang jelas-jelas telah keliru memilih langkah. Tidak lama berselang, sepasang pria dan wanita berjalan di antara gunungan mayat. Meski terlihat sangat santai namun tubuh Shen Shaxi dan Xie Biun tampak bergetar ketakutan. Senyum menakutkan muncul dari wajah yang menyeramkan, luka bekas sabetan pedang menjadikan pemilik senyum tersebut terlihat sangat menakutkan. Kalian mundur, bereskan apa yang menurut kalian bisa lakukan. Selama aku bertarung maka periksalah ruang perbendaharaan mereka sebelum tempat ini menjadi hancur berantakan, ucap Ye Chen kepada kedua pengikutnya itu. Baik Tuan Muda, angguk Shen Shaxi sambil melangkah mundur bersama Xie Biun. Kai Qianlong tentunya masih mendengar percakapan di antara musuhnya tersebut, namun seolah tidak peduli ia hanya berjalan dengan santai sambil memegang tangan wanitanya. Wanita itu juga yang selama ini mencintai Kai Qianlong terlepas dari perangainya yang buruk, ia juga yang telah merawat Kai Qianlong selepas dirinya berada dalam fase pemulihan. Bab 95. Pertempuran tingkat tinggi. Ye Chen memandang ke arah pria yang tidak asing di dalam benaknya, hanya saja luka di wajah pria tersebut seperti meninggalkan kesan tertentu dan membuat Ye Chen teringat akan sabetan yang pernah ia tinggalkan di wajah Kai Qianlong. Seperti hari itu, kemunculanmu selalu mengejutkan. Oleh karenanya aku selalu merasa puas menantikan masa-masa seperti sekarang ini, ujar Kai Qianlong yang tengah berdiri bersama wanitanya, ia menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Ye Chen. Kai Qianlong tidak menyangka jika Ye Chen bisa muncul di kota Guangzhou di tengah pergelaran momentum masa bahagia di dalam hidupnya, ia juga tidak menyangka jika hasrat bertempur Ye Chen hampir menyerupai kemauan pribadi Kai Qianlong hingga membuat pemuda tersebut datang ke tempatnya. Pada mulanya Kai Qianlong sudah merencanakan untuk bergerak ke kota Xinjiang, sementara anak buahnya akan merebut ibu kota kekaisaran di kota Qinghai. Apakah kau sudah siap mati dan membiarkan wanitamu hidup sendirian? Ujar Kai Qianlong sambil bersiap bertarung. Namun Ye Chen tidak mudah terprovokasi, ia buru-buru menyadari dampak dari pertempuran keduanya, oleh karenanya Ye Chen berinisiatif akan melakukan perpindahan lokasi pertempuran di atas langit. Sepertinya tempat ini terlalu sempit untuk menuntaskan hasrat pertempuran kita, ucap Ye Chen dengan tatapan sedikit serius. Kau benar, aku juga tidak ingin kekasihku terluka, balas Kai Qianlong dengan senyum mengejek. Baiklah jika begitu, ucap Ye Chen sambil melompat seperti hantu, tubuhnya yang ringan tampak menguasai kekuatan alam yang mempesona. Di langit tubuh Ye Chen melayang di atas udara seperti dewa agung yang penuh penekanan. Pakaiannya berkibar tertiup angin, helai rambut panjangnya pun bergerak tertiup semilir angin yang membuat penampilannya semakin mengesankan. Tidak kuduga, ternyata kekuatanmu sudah melangkah sejauh ini, ucap Kai Qianlong yang berusaha mengejar Ye Chen. Seharusnya waktu itu aku memastikan kematianmu dan kali ini apa yang terjadi di masa lalu takkan terulang lagi, ujar Ye Chen dengan tatapan dingin. Oh, apakah kau mengira aku masih sama dengan yang dulu? Kai Qianlong berkata sambil mengeluarkan aura pendekar surgawi tahap akhir. Kuakui kekuatanmu meningkat pesat, tetapi itu masih belum cukup untuk melanjutkan pertarungan kita di masa lalu, ujar Ye Chen. Setelah mengatakan hal tersebut Ye Chen melangkah maju, kakinya yang seperti menapak pada kehampaan membuat pemandangan ini terlalu menakjubkan bagi Xie Biun dan juga Shen Shaxi. Baru kali ini keduanya menyaksikan kemampuan Ye Chen yang sesungguhnya, kekuatan yang tidak pernah terjamah dalam akal sehat mereka berdua. Ye Chen mengeluarkan energi Qi-nya yang dahsyat, di atas langit kekuatannya meletup-letup seperti kabut yang menyelimuti awan. Ledakan Qi-nya mengeluarkan hawa panas yang menyala, meski demikian hal ini masih menyesuaikan tingkat kekuatan Kai Qianlong. Pada titik ini Ye Chen belum mengeluarkan kekuatan tempurnya, ia ingin menikmati pertarungan dengan Kai Qianlong yang merupakan iblis pertempuran. Hahaha, Ye Chen bakatmu benar-benar luar biasa. Kau pun sudah berada pada ranah yang sama denganku, ternyata aku benar-benar merasa puas membiarkanmu berkembang hingga ke tempo seperti sekarang ini. Tawa Kai Qianlong menghiasi udara di ketinggian, dengan penuh semangat ia pun mengorbitkan semangat tempurnya hingga ke titik maksimal. Ye Chen kemudian menghentikan langkahnya,
menyilangkan kedua tangannya di atas dadanya sambil menatap ke arah Kai Qianlong dengan datar. Baiklah, karena kau sudah berbaik hati dengan mengabaikan kota kelahiranku dan memberikan waktu bagiku untuk berkembang, maka kali ini aku akan mengalah sebanyak 3 jurus padamu. Anggap itu sebagai kompensasi yang adil bagimu, ujar Ye Chen dengan santai. Tidak usah seperti itu, aku justru menikmati setiap waktu yang aku lewatkan untuk menunggu pertempuran semacam ini, ujar Kai Qianlong dengan santainya. Keduanya adalah musuh bebuyutan, meski Kai Qianlong harus mati hari ini namun Ye Chen tetap menghargai Kai Qianlong sebagai pendekar pedang yang berbakat. Pertarungannya kali ini pun akan ia lakukan dengan teknik yang tepat serta melakukan semua gerakan dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Kai Qianlong sudah sangat menantikan pertarungan ini, pedang panjang di tangannya mengeluarkan aura berwarna kemerahan menandakan pertarungan hidup dan mati itu akan segera dimulai. Tanpa ragu Kai Qianlong mengangkat pedangnya, energi ganas yang merasuk hingga ke pedang membuat fluktuasi udara menjadi panas dan mengeluarkan bunyi desir yang mengerikan. Adegan yang sama 3 tahun lalu terjadi lagi, aura pedang yang ganas menghantam ke arah Ye Chen dengan kecepatan yang tak kasat mata. Jiwa pedang menebas ke arah tubuh Ye Chen tanpa ampun dengan gerakan menyamping seperti hendak membagi tubuh Ye Chen menjadi 2 bagian. Ye Chen tampak tenang menghadapi serangan ganas dari Kai Qianlong, pedang naga hitam di tangannya pun bergerak cepat memblokir serangan dari Kai Qianlong. Begitu pedang naga hitam terangkat, energi yang dahsyat menyembur keluar bertabrakan dengan serangan yang dilancarkan oleh Kai Qianlong. Belar, tabrakan kedua energi pedang tersebut menjadikan langit berdengung dan mengeluarkan gelombang kejut hingga puluhan kilometer ke segala arah. Fluktuasi energi yang begitu dahsyat tersebut membentuk cincin berkabut dengan suara gemuruh yang mengguncang langit. Awas! Cepat menghindar, teriak Shen Shaxi sambil mengeluarkan energi ki pelapis sebagai pertahanan. Xie Biun dan Shen Shaxi yang berada di bawahnya terkejut bukan main. Kini keduanya saling tatap menyadari maksud dari perkataan Ye Chen jika medan pertempuran di tempat ini terlalu sempit. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini, ajak Xie Biun. Ya, biarkan Tuan Muda bertarung dengan leluasa. Aku khawatir jika keberadaan kita di sini membuatnya tidak bebas untuk mengeluarkan kekuatannya, ucap Shen Shaxi menyetujui ajakan Xie Biun. Saat mengatakan hal tersebut keduanya baru saja selesai mengumpulkan sumber daya yang mereka temukan di ruang perbendaharaan. Dengan pergerakan yang sangat cepat keduanya bergerak dengan seoptimal mungkin mengumpulkan harta benda yang masih bisa diselamatkan. Gelombang kejut yang mereka rasakan dari satu serangan pertempuran Kai Qianlong dan Ye Chen mampu memporak-porandakan markas utama kelompok Si Gua dalam sekejap, tidak terhitung betapa besar kerugian yang diakibatkan setelahnya. Kejadian ini tentu saja dirasakan oleh kekasih Kai Qianlong serta orang-orang yang baru saja menyelamatkan diri dari markas kelompok Si Gua. Menyadari jika serangan pembukanya dapat dihadang dengan mudah, Kai Qianlong tidak kecewa. Apa yang ia nantikan selama ini ternyata memang memiliki nilai penantian yang tidak percuma. Sesuai harapan, Kai Qianlong yang kini berada pada posisi awalnya pun menatap dingin ke arah Ye Chen, di dalam hatinya ia mulai merasakan kecemasan jika sebenarnya pihak lawan sudah melampauinya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. 13 tebasan kematian. Kai Qianlong menggunakan jurus pembantainya. Dalam sekejap cahaya pedang yang menyilaukan berpadu dengan sinar mentari di sore itu, gerakan secepat kilat melesat ke arah Ye Chen diiringi beberapa suara letusan. Pedang naga hitam di tangan Ye Chen tergenggam dengan kuat, semburan energi ki asli dari tubuh Ye Chen bergulir membentuk jiwa pedang yang membumbung hingga ke atas langit. Bayangan naga hitam meraung, menggeliat mengitari awan putih membuat pemandangan kontras yang begitu menakutkan. Detik berikutnya, 13 tebasan kematian yang dilancarkan oleh Kai Qianlong hanya seperti menyentuh sisik baja dengan percikan api yang mengudara dan meninggalkan suara ledakan keras pada setiap benturan keduanya. Kepulan asap yang didahului oleh seberkas sinar itu menjadi pemandangan baru di langit senja, seluruh praktisi bela diri kota Guangzhou tercengang dengan fenomena langka seperti ini. Bab 96. Misteri Cinta. Di Sekte Pedang Kidal, para tetua dapat merasakan benturan dua kekuatan yang nyatanya berada di atas mereka semua. 7 orang tetua utama merasakan kengerian dan menyadari jika pertempuran Kai Qianlong dengan sosok kuat lainnya tengah berlangsung di atas langit kota Guangzhou. Mereka tidak mengira, jika pertempuran di tingkat pendekar surgawi begitu mengerikan. Meski para tetua juga bisa melayang di atas langit, namun, menyaksikan perbedaan kekuatan absolut membuat mereka tidak bisa menahan rasa ketakutan. Merasakan jika serangannya kembali gagal, Kai Qianlong semakin bersemangat dan niat bertarungnya pun kian kuat. Sebuah kekuatan yang dahsyat pun berkumpul di tubuhnya, seperti baru saja menyerap energi alam tubuh Kai Qianlong kembali bergerak dengan penuh stamina.
Pedang di tangan Kai Qianlong kembali ditebaskan, kekuatan dahsyat kembali keluar membelah langit dan menghancurkan angin. Kali ini energi pedang yang keluar seperti ribuan anak pedang dengan cahaya yang membumbung tinggi. Situasi ini begitu terasa hingga ke atas tanah. Orang-orang yang berada di bawah langit seperti tertarik ke dalam pertarungan itu sendiri. Aura yang ganas membuat mereka seperti ikut tersapu ke medan pertempuran utama. Di sisi lain Ye Chen masih bersikap tenang menyaksikan kekuatan yang tengah dilancarkan Kai Qianlong kepadanya, kendati demikian ia tidak bertindak ceroboh. Energi yang terus-menerus ia semburkan keluar pun membuat bayangan naga hitam menjadi semakin besar, semakin kuat dengan aura yang menyerupai badai kehancuran. Ini adalah teknik tertinggi Ye Chen dalam mengasah tenaga dalamnya, kultivasi tubuh naga hitam yang biasa ia jalani kini membentuk simbol dari eksistensi naga itu sendiri. Sebuah teknik alam surgawi yang sebetulnya diperebutkan oleh para kultivator di alam tersebut, tempat keberadaan dewa penghancur itu berasal. Sebuah tebasan melingkar merayap keluar dari pedang di tangan Ye Chen guna menyambut serangan kuat Kai Qianlong. Kali ini Ye Chen mengeluarkan teknik sempurna bayangan naga hitam andalannya. Begitu Ye Chen mengayunkan pedangnya, seekor naga hitam melesat dengan kekuatan pelahap yang mampu melahap dan menekan apapun yang berada di depannya. Bumim, suara ledakan yang memekakkan telinga pun terdengar di seantero langit kota Guangzhou. Cahaya yang menyilaukan netra pun muncul akibat ledakan itu, membuat orang-orang yang berada di bawahnya memejamkan mata dan mengangkat telapak tangannya hingga ke pelipis untuk menghindari cahaya yang berlebihan itu. Di atas langit, barisan awan yang semula tersusun rapi kini menyebar hingga puluhan kilometer. Bias cahaya mirip pelangi muncul di beberapa titik yang sangat jauh dari medan pertempuran. Bahkan gaya gravitasi di sekitar markas utama kelompok Sigua pun tertarik hingga titik nol, mengakibatkan kehancuran yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kai Qianlong pun terperangah, serangan barusan membuat dadanya seperti dipukul palu dengan sangat keras, padahal itu masih kekuatan tidak langsung yang terhalang dengan pedang. Pef! Sambil menyemburkan darah segar Kai Qianlong baru saja menyadari jika wanitanya masih berada di bawah langit medan pertempuran. Ini menakutkan. Gumam Kai Qianlong sebelum tubuhnya terpental dan jatuh ke tanah dengan keras. Tubuhnya gemetar diiringi gumpalan darah yang kembali keluar dari sudut mulutnya. Melihat lawannya sudah tidak berdaya, Ye Chen pun turun dari langit. Kakinya kembali menapak ke tanah dengan situasi kekacauan yang luar biasa. Tidak ada lagi bangunan megah yang sebelumnya berdiri kokoh, hanya tanah gersang dengan puing-puing kehancuran berserakan. Sementara itu Kai Qianlong seperti sudah tidak tertarik lagi dengan hasil pertarungan, dengan pedangnya yang telah patah akibat menahan serangan Ye Chen tadi kini ia bangkit dan melangkah terseok. Kali ini dia tidak mengarah kepada Ye Chen, melainkan berjalan ke arah reruntuhan dan mengabaikan semua keadaan. Pada saat ini ia hanya terfokuskan pada pencarian jasad wanitanya yang menunggu dengan setia hingga ajal menjemput. Melihat situasi aneh ini Ye Chen mengernyitkan keningnya, ia melihat lawan tangguhnya itu seperti sedang mengais reruntuhan mencari sesuatu yang berharga. Dengan tubuh terlatih dan sisa tenaga yang ada, akhirnya Kai Qianlong menemukan sosok wanita yang ia cari-cari. Meski sudah terbujur kaku, Kai Qianlong lalu mengangkat dan membawanya dengan kedua tangannya. Ia tidak meninggalkan pedang patahnya, seolah seperti nyawa keduanya pedang tersebut ia sarungkan kembali ke dalam sarung yang terletak di pinggangnya. Kai Qianlong pergi, mengabaikan Ye Chen yang tengah menatap ke arahnya. Dengan sisa tenaganya, Kai Qianlong memaksakan membawa tubuh wanitanya itu meski ia sendiri beberapa kali terjatuh dan bangkit berdiri. Pemandangan ini sontak membuat Ye Chen terdiam, aura membunuhnya hilang dalam sekejap bersamaan dengan tubuh Kai Qianlong yang perlahan berlalu meninggalkannya dalam sejuta tanda tanya besar. Saat berikutnya, Kai Qianlong berhenti di bibir jurang yang terletak di belakang istana megah yang ia rencanakan untuk masa depannya. Ia menatap ke arah Ye Chen yang secara perlahan mengikutinya dengan penuh keheranan. Terima kasih telah menyajikan pertarungan yang indah, sampai hari ini tidak ada lagi yang harus aku perjuangkan. Cinta sejati yang kumiliki pun telah tiada, maka tidak ada gunanya aku hidup dan kembali, ucap Kai Qianlong sambil menyemburkan seteguk darah, wajah wanitanya pun sedikit terciprat dengan warna merah. Setelah mengatakan hal tersebut, Kai Qianlong melompat bersama jasad wanitanya ke dalam jurang. Tidak ada kata ketakutan atau penyesalan di dalam dirinya, hingga mati pun ia tetap teguh memegang prinsip dan jiwa bertarungnya sebagai seorang pendekar berpedang. Apakah ini yang dinamakan cinta sehidup semati? Gumam Ye Chen. Sejenak ia berdiri mematung, kenangan ayahnya yang sanggup memberikannya kehidupan setelah kematian ibunya kembali terekam dalam ingatannya. Arti setia dan keseriusan dalam hubungan suami istri ternyata begitu mendarah daging,
apalah arti nyawanya jika pada hakikatnya seorang pendekar berpedang tidak dapat menyelamatkan wanitanya sendiri. Ye Chen seperti mendapatkan pencerahan, dengan kondisi cinta dan rasa memiliki menimbulkan kekuatan yang kuat untuk melindungi, menjaga orang terkasih dengan kekuatan yang datang dari lubuk hati yang tulus. Atas situasi seperti ini, Ye Chen pun duduk bersila untuk memahami kondisi kejiwaannya yang tergugah akibat tindakan Kai Chen-long barusan. Seseorang yang bengis dalam pertarungan ternyata memiliki rasa kasih yang menepati janji hingga rela mati bersama. Hingga beberapa saat berikutnya Ye Chen bermeditasi, memusatkan alam pikirannya dan menambahkan energi yang tertuang dalam bentuk semangat baru. Sementara itu kabar tentang keberadaan Ye Chen yang berada di kota Guangzhou sontak membuat seisi istana kekaisaran gempar, adalah Kaisar Ma Fan yang paling tidak percaya dengan kabar yang baru saja diterima sebagai pesan darurat simbol pasukan Mingling. Buru-buru Kaisar Ma Fan bergegas ke istana pribadi putrinya, ia berjalan cepat dan diikuti oleh Fang Yuan dan juga Ye Qiu yang memiliki ekspresi wajah rumit. Putriku, di mana Ye Chen? Tanya Kaisar Ma tanpa basa-basi. Ayahanda, ada apa? Kenapa terburu-buru seperti ini? Ucap Ma Sixian dengan panik. Apakah suamimu pergi ke Guangzhou? Tanya Kaisar Ma. Dari mana ayah tahu? Ucap Putri Ma Sixian dengan heran. Hais, dasar kalian itu pasangan aneh, ucap Kaisar Ma sambil mendengus pelan, lalu pergi meninggalkan kediaman putrinya, menyiapkan rencana dadakan untuk menyusul Ye Chen yang sudah bergerak di luar sepengetahuan semua orang. Kalian berangkatlah ke Guangzhou malam ini, bawa pasukan terbaik. Selain itu bawa 100.000 pasukan berkuda untuk mengepung Guangzhou. Jangan biarkan kelompok si gua lolos atau melarikan diri, ucap Kaisar Ma memberikan perintah. Baik yang mulia, jawab para petinggi istana kekaisaran. Tanpa membuang waktu lagi, Ye Qiu mengambil alih komando dan memimpin 100.000 pasukan untuk bergerak ke Guangzhou sore itu juga. Sementara Fang Yuan akan menyusul setelah dirinya berangkat ke Sekte Naga Hitam untuk mengabarkan kepada mereka agar menjaga wilayah ibu kota kekaisaran. Pengaturan yang mendadak ini dilakukan dengan secepat mungkin, karena mereka sudah menduga jika Ye Chen akan melakukan pembantaian di kota Guangzhou. Meski ini adalah langkah ekstrim namun pada akhirnya mereka hanya bisa menanamkan sikap bangga pada menantu kaisar tersebut yang bergerak tanpa pamrih dan membuka jalan menuju kota Guangzhou yang selama ini menjadi kuburan bagi pasukan Mingling. Bab 97. Pencerahan. Sementara kaisar dan para pejabat tinggi lainnya tengah sibuk memikirkan hal yang terjadi di kota Guangzhou, Ma Sixian bertanya-tanya dalam hati tentang apa yang terjadi dengan suaminya tersebut. Meski pada akhirnya perjalanan Ye Chen ke kota Guangzhou terungkap, Putri Ma Sixian tetap tidak mengatakan hal apapun kepada Kaisar Ma yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Sebagai seorang istri, Ma Sixian hanya berserah diri dengan nasib Ye Chen yang menurutnya memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan para pemberontak. Meski pada mulanya ia bersedih dengan kepergian suaminya, ia tetap bangga bisa menikah dengan lelaki yang baru beberapa hari ia kenal itu. Kaisar Ma saat ini tampak gelisah, meski Pangeran Ma Weijun datang untuk menenangkan namun tidak serta-merta membuatnya berpikiran lebih jernih. Menantuku memang luar biasa, tapi tetap saja aku khawatir jika ia melakukan sesuatu hal tanpa perencanaan yang matang, ucap Kaisar Ma Fan mengutarakan keluh kesahnya. Ayahanda sebaiknya tidak usah khawatir, Ye Chen tentunya memiliki pertimbangan yang lebih matang dari kita. Bisa saja ia bergerak sendiri tanpa mau menimbulkan kerugian di pihak prajurit ataupun untuk menghindari jatuhnya korban jiwa dari pihak rakyat biasa, ujar Pangeran Ma Weijun memberikan penjelasan, ia juga sebenarnya panik atas kabar mendadak seperti ini. Mendengar perkataan dari putranya tersebut Kaisar Ma Fan menghela napas pelan, memang ia juga berpikiran seperti itu namun tetap saja ia yang merupakan seorang penanggung jawab utama kekaisaran menjadi merasa tidak enak meski Ye Chen adalah menantunya sendiri. Xianer, suamimu memang sangat berbeda. Kuharap suamimu akan cepat kembali agar kalian bisa memberikan cucu yang luar biasa juga, gumam Kaisar Ma Fan di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Sementara itu Ye Chen yang tengah bermeditasi di reruntuhan bekas markas kelompok si gua, saat ini mendapatkan penjagaan dari Shen Xiaxi dan juga Xie Biun yang datang dengan maksud menyisir lokasi tersebut. Pandangan keduanya benar-benar merasa sulit percaya dengan keadaan yang sangat mengerikan. Kerusakan yang hanya terjadi akibat benturan gelombang kejut bisa separah ini. Di dalam kultivasinya, Ye Chen tidak menghiraukan kedatangan asisten serta Xie Biun. Setelah beberapa jam lamanya Ye Chen bermeditasi, ia merasakan kekuatan jiwanya yang sudah terbangun kini menjadi semakin kuat. Jika diperhatikan lebih dekat tubuh Ye Chen berkilau keemasan, rambut panjangnya pun berdiri akibat energi bawaan yang mengalir perlahan dari dalam tubuhnya.
Ye Chen dapat mendengar dan merasakan aliran udara dengan lebih lembut, merasakan jika jiwanya terlepas dari tubuhnya seolah tidak lagi bersama. Ye Chen merasakan pelepasan jiwa ini seperti dirinya berada di tempat yang berbeda, udara yang berhembus pun terasa seperti molekul-molekul yang terlihat dengan jelas. Ruang itu ibarat lautan, udara itu seperti airnya dan Ye Chen adalah ikannya. Dalam posisi duduk bersila, Ye Chen mengangkat telapak tangannya merasakan aliran udara di sekitarnya. Setiap kali ia bergerak maka pergerakan udara pun semakin lambat, ia merasa jika kecepatan udara tidak berbanding lurus dengan kecepatannya. Seperti ikan yang bergerak dengan bebas di lautan, tubuh Ye Chen tampak menyatu dengan udara. Dengan penguasaan teknik tubuh bayangan hitam sebelumnya, kini Ye Chen semakin mampu memahami pergeseran ruang yang baru saja ia pahami akibat dorongan dari dalam dirinya. Pemahaman ini tidak meningkatkan basis kultivasinya, melainkan keterampilan lainnya yang mendukung teknik bertarung Ye Chen. Ye Chen juga memiliki tekad yang kuat tentang arti sesungguhnya dari bertahan hidup. Peristiwa ini membuat lonjakan di dalam jiwanya yang mampu memahami hukum ruang dalam waktu singkat. Kini dengan kemampuan barunya kecepatan Ye Chen dalam serangan ilmu pedang akan bertambah cepat, bisa mencapai 3 hingga 5 kali lipat. Pada saat berikutnya angin kencang berhembus di bekas markas kelompok Si Gua, itu sebenarnya kekuatan yang berasal dari dalam tubuh Ye Chen. Penguasaan hukum ruangnya sudah pada tahap memperhalus, di mana Ye Chen mampu mengendalikan kecepatan angin semudah menggerakkan anggota tubuhnya. Ye Chen membuka matanya, menyudahi pencerahan yang mendorong energi ki-nya yang ternyata mampu menguasai hukum ruang yang ia pandang penting dalam peningkatan kecepatannya. Tuan muda, bagaimana keadaanmu? Sapa Sen Shaxi dengan hormat. Aku baik-baik saja, bagaimana dengan hal lainnya? Ucap Ye Chen sambil bertanya balik. Semuanya juga berjalan baik-baik saja, jawab Sen Shaxi. Baguslah jika demikian, sebaiknya malam ini kita beristirahat. Aku yakin orang-orang dari Sekte Pedang Kidal sudah mengetahui akan hal ini, biarkan mereka berjaga malam ini, ujar Ye Chen yang sudah bangkit. Kamu tidak mengecewakan. Teruslah asah kemampuanmu tanpa ragu, Ye Chen menepuk bahu Xie Biun yang terlihat diam mematung. Remaja yang biasanya banyak omong ini kini hanya tidak ada habisnya mengagumi sosok Ye Chen. Barulah kini ia memahami jika sesungguhnya kakaknya bukan hanya bodoh tetapi benar-benar bodoh bersikap sombong di depan Ye Chen. Terima kasih kak, aku akan terus berlatih dengan lebih keras, ucap Xie Biun sambil mengangguk dengan percaya diri. Sen Shaxi kemudian memimpin jalan, ia bergerak cepat menuju sebuah penginapan yang berjarak cukup jauh dari bekas markas kelompok Si Gua. Dengan beberapa pengaturan yang sudah dikondisikan, mereka berjalan menghindari kerumunan warga penduduk yang ingin menyaksikan kehancuran tempat yang selama ini menjadi markas utama kelompok Si Gua. Tidak lama kemudian mereka tiba di sebuah penginapan, kondisi yang cukup ramai membuat ketiganya menjadi pusat perhatian. Kebanyakan dari pengunjung sedang membicarakan kejadian yang baru saja terjadi, kehancuran markas kelompok Si Gua yang begitu mendadak tanpa terjadi perselisihan besar. Kondisi ini juga diketahui oleh Seng Zongguo dan beberapa warga yang secara khusus ia ajak untuk menyusul Ye Chen hingga ke markas kelompok Si Gua, tetapi mereka tidak berani mendekati bekas lokasi pertempuran yang kini dijaga oleh banyak warga penduduk. Tuan, apakah ada kamar yang masih kosong? Tanya Sen Shaxi kepada petugas yang berada di meja penerima tamu. Kebetulan masih ada 3 kamar yang kosong tuan, jawab pelayan tersebut dengan sedikit rasa waspada. Kami ambil 2 kamar saja, ucap Sen Shaxi. Tanpa menawar harga, Sen Shaxi segera membayar 2 kamar yang akan mereka gunakan. Selain itu, untuk menghindari kecurigaan penduduk ia juga mengeluarkan token pengenal sebagai anggota pasukan khusus Mingling. Mendapati jika tamunya berasal dari ibu kota kekaisaran, sikap pelayan berubah drastis dan tampak sangat menghormati Sen Shaxi dan yang lainnya. Tuan, tolong ikuti saya, ucap pelayan tersebut mengantarkan tamunya. Silahkan, ujar Sen Shaxi. Ye Chen dan Xie Biun mengikuti di belakang mereka menuju kamar terbaik yang dimiliki oleh penginapan tersebut. Bab 98. Paman Qin Chenyu. Meski sudah memasuki tengah malam, suasana kota Guangzhou lebih ramai daripada biasanya. Amarah penduduk kota dan rasa ingin bebas dari tekanan telah membuat kota Guangzhou membara di tengah udara dingin yang menyelimuti kota. Kini orang-orang seperti Seng Zongguo bermunculan, mereka yang sebelumnya tidak berdaya kini seperti singa yang lepas dari kandang. Kehancuran markas kelompok Si Gua memantik semangat juang yang selama ini terkubur, membangkitkan kembali asa yang telah lama binasa dihempas kelompok Si Gua. Saat kondisi kota Guangzhou tengah bergolak, nasib orang-orang yang sebelumnya pernah bergabung dengan kelompok Si Gua menjadi bulan-bulanan para kultivator yang berniat membalas dendam.
Malam ini menjadi momentum bagi kebangkitan warga, memburu dan menghabisi kelompok si gua yang tersisa adalah suatu pemandangan yang lumrah terjadi di sudut-sudut kota. Kendati demikian, pergolakan seperti ini tetap saja menimbulkan korban jiwa yang tidak dapat dihindarkan sebagai buah dari pertarungan. Ye Chen sudah memperkirakan hal ini, ia yakin jika kota Guangzhou sebelumnya hanya dikuasai oleh segelintir pihak bukan kehendak warga secara keseluruhan. Ye Chen pun percaya jika kelompok si gua yang tersisa tidak akan bisa selamat dari amukan kultivator yang selama ini tertekan akibat nama besar Kai Chen-long dan sekutunya. Adapun tentang Sekte Pedang Kidal, Ye Chen tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan mereka. Seharusnya dalam kondisi seperti ini orang-orang dari sekte tersebut sedang panik dan mempersiapkan diri menghadapi pertarungan berikutnya. Secara logika mereka pastinya sudah menduga jika Ye Chen akan menyerang Sekte Pedang Kidal seperti halnya yang pernah dilakukan Ye Chen terhadap Sekte Naga Hitam sebelumnya. Setelah membersihkan dirinya, Ye Chen dan Shen Xiaxi melangkah menuju restoran untuk menikmati masa santai sejenak. Sementara Xie Biun tidak ikut serta karena sedang memulihkan energinya dan juga menyembuhkan luka ringannya. "Selamat malam Tuan. Ada yang bisa kami bantu?" Sapa seorang pelayan dengan hormat. "Apakah masih ada makanan dan arak?" tanya Ye Chen. "Masih Tuan, kebetulan malam ini menjadi sejarah baru kota Guangzhou sehingga malam ini kami semua merayakannya dengan gembira," ucap pelayan tersebut dengan penuh gembira. "Ya baguslah. Selamat untuk kalian," ujar Ye Chen dengan santai. Secara kebetulan memang apa yang seperti dikatakan oleh pelayan tersebut, suasana penginapan tengah ramai dengan para tamu serta penduduk lokal yang tengah berkumpul. Bahkan di sekitar penginapan pun tampak beberapa rombongan yang sepertinya tengah menyisir keberadaan sisa-sisa kelompok si gua ataupun para anggota keluarga yang berkhianat. Hal ini mirip seperti kota Xinjiang beberapa tahun lalu, saat Ye Chen menghancurkan Kai Chen-long di klan Xiao. Saat itu banyak anggota keluarga besar yang terlibat, mereka adalah pengkhianat yang rela menggadaikan kepentingan orang banyak demi ambisi kelompok tertentu. Di dalam restoran Ye Chen memesan beberapa botol arak, ditambah dengan makanan khas kota Guangzhou untuk menemaninya bersantai. Para tamu lainnya pun tidak berani bersikap kurang ajar pada Ye Chen dan Shen Xiaxi. Informasi tentang dirinya yang berasal dari ibu kota telah disebarkan oleh pelayan penginapan, sehingga kehadiran keduanya dianggap sebagai bagian dari penyelamat kota Guangzhou. Meski mereka tidak mengenal identitas Ye Chen, tetapi seperti biasanya orang-orang dari Istana Kekaisaran memiliki identitas yang tidak bisa disentuh oleh warga penduduk biasa. "Bagaimana kondisi anak itu?" tanya Ye Chen saat berada di meja makan. "Sudah jauh lebih baik, hanya membutuhkan waktu beristirahat," jawab Shen Xiaxi menjelaskan kondisi Xie Biun. "Anak itu memang berpotensi, aku pun tidak memiliki pencapaian sepertinya di saat remaja dulu," ujar Ye Chen sambil menyesap secangkir arak. "Tuan muda benar, selain berbakat anak itu juga tidak memiliki keangkuhan di masa seperti sekarang ini," ujar Shen Xiaxi menambahkan. "Lalu bagaimana dengan Seng Zhongguo dan yang lainnya?" tanya Ye Chen kemudian. Setelah mengetahui markas kelompok si gua hancur, mereka begitu bersemangat menyebut nama Tuan Muda dan mengabarkan tentang kedatangan Tuan Muda agar seluruh warga percaya jika perjuangan mereka didukung oleh Anda, jawab Shen Xiaxi dengan hormat. "Ah, orang itu terlalu bersemangat, padahal masa depan mereka yang menentukan mereka sendiri. Selama mereka terus berjuang, maka keadilan akan dapat ditegakkan," ucap Ye Chen sambil meletakkan gelas bekas minumnya di atas meja. "Tidak lama para pasukan Mingling akan tiba, sesuai yang diperkirakan sepertinya mereka menerima pesanmu dengan baik," puji Ye Chen kepada asistennya tersebut. "Terima kasih Tuan Muda, itu hanya langkah sederhana yang memang sudah ditetapkan oleh pasukan pelindung kaisar," ujar Shen Xiaxi dengan merendah. "Tidak sesederhana itu, meskipun aku kuat namun pada akhirnya untuk melenyapkan seluruh anggota kelompok si gua hingga ke akar-akarnya tetap harus melibatkan pasukan istana," kata Ye Chen dengan santai. Mendengar perkataan dari tuan mudanya tersebut, Shen Xiaxi mengangguk pelan. Memang ada benarnya apa yang dikatakan oleh Ye Chen, dengan kekuatan besarnya itu seperti kapak yang memotong cabai, bukan hanya cabainya yang terpotong melainkan tempat yang menjadi alas cabai itu pun akan hancur berantakan. Keduanya lalu asyik meminum arak hingga habis beberapa botol, mereka juga asyik membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan cerita masa lalu, terutama tentang kehidupan Shen Xiaxi yang merupakan kultivator yang mendapat perhatian khusus dari keluarga Ye. Mengingat hal tersebut, tiba-tiba Ye Chen teringat dengan pengawal pribadi ayahnya yang sekaligus merupakan orang yang merawat Ye Chen saat dirinya kehilangan ingatan. "Ya ampun, aku melupakan sesuatu," ucap Ye Chen di tengah percakapan mereka.
Ada apa Tuan Muda? Tanya Sen Shaxi dengan ekspresi bingung. Ini tentang Paman Qin Chenyu, pengawal pribadi mendiang ayahku sekaligus orang yang telah merawatku saat ingatanku hilang, ucap Ye Chen dengan serius. Ye Chen tentu tidak akan melupakan jasa orang yang telah memiliki andil dalam hidupnya. Beberapa waktu terakhir ia sibuk dengan urusan di ibu kota dan melupakan sesuatu yang pernah ia lalui di desa Caihong. Desa itu juga yang telah membuat Ye Chen pertama kali jatuh cinta pada seorang wanita, meski pada akhirnya ia tertipu dengan pesona kecantikan Qin Yu. Saat itu Ye Chen benar-benar merasa bodoh jika berpikiran wanita itu memiliki karakter seperti Xiao Ni ibu kandung Ye Chen. Sen Shaxi pun terenyuh, dalam hatinya ia tersenyum bangga dengan sikap baik hati tuan mudanya yang benar-benar berbeda saat ia berada di medan pertempurannya. Belum lagi esok hari yang akan ia perkirakan akan terjadi pembantaian sepihak. Tuan muda, di mana alamat Tuan Qin Chenyu? Biarkan saya yang akan menjemputnya, ucap Sen Shaxi menawarkan diri. Tidak usah, biarkan besok pasukan Mingling yang bergerak ke desa Caihong dan menjemput Paman Qin Chenyu langsung ke ibu kota. Aku akan meminta bantuan Ayahanda Kaisar untuk menempatkan Paman Qin Chenyu di salah satu jabatan tinggi pemerintahan, ujar Ye Chen dengan serius. Baiklah Tuan Muda, ucap Sen Shaxi dengan patuh. Sepertinya tidak lama lagi mereka akan tiba, mari kita saksikan apa yang akan terjadi berikutnya, ucap Ye Chen. Melalui indera spiritualnya ia dapat merasakan kekuatan besar yang sudah memasuki perbatasan kota Guangzhou, kekuatan yang hanya dimiliki oleh pasukan keamanan kekaisaran. Bab 99. Kedatangan pasukan Mingling. Bagaimana kabar istriku? Gumam Ye Chen di dalam hatinya secara tiba-tiba. Di bawah suasana yang seperti sekarang ini ia memiliki kerinduan pada wanitanya, sebagai lelaki normal ia tentu saja memiliki gairah laki-laki dewasa. Saat bersama Masixian ia rasakan memang terlalu singkat, demi menjalankan misi yang tengah ia jalani Ye Chen tentu sudah memikirkan resiko seperti ini. Sebaiknya aku segera menuntaskan masalah ini, masih ada hal lainnya yang aku harus lakukan berikutnya, pikir Ye Chen lagi sambil menyesap segelas arak berikutnya dengan perlahan. Rasa sedikit pahit dan hawa panas yang melewati tenggorokannya, membuat Ye Chen ingin segera berada di pelukan istri tercintanya. Berada jauh dari orang yang dicintai memang berat, apalagi ia baru pertama kali merasakan indahnya hubungan suami istri yang ia lakukan kemarin malam. Menghiraukan beberapa hal, Ye Chen tetap menikmati minumannya dengan penuh kenikmatan. Sebagai seorang kultivator tubuhnya tentu memiliki toleransi yang tinggi terhadap arak yang memabukkan, bahkan jika itu racun sekalipun tubuh Ye Chen tidak akan terpengaruh. Tidak lama berselang, suara gemuruh kali kuda dan teriakan pasukan yang penuh semangat menggema di pusat kota Guangzhou. Di tengah cahaya bulan, kehadiran seratusan ribu tentara kekaisaran itu membuat udara di sekitar menjadi hangat. Mereka yang berada di atas kuda dengan barikade terkuat membuat suasana kota Guangzhou semakin ramai. Genderang yang ditabuh oleh pasukan Mingling pun tak kuasa membuat seluruh warga berjaga. Kali ini mata mereka terbelalak melihat kekuatan pasukan dari ibu kota yang tampaknya baru saja tiba itu. Sebelumnya mereka sudah bergerak ke markas kelompok Sigua yang dikabarkan akan terjadi pertarungan besar antara Ye Chen dengan kelompok yang dipimpin oleh Kai Chenlong tersebut. Namun alangkah terkejutnya Ye Qiyu dan juga Fang Yuan ketika melihat reruntuhan yang sangat mengerikan di tempat yang sebelumnya menjadi markas megah pasukan Sigua. Ye Qiyu yang mendengar adanya tamu dari pasukan Mingling di sebuah penginapan segera bergegas menuju penginapan yang dimaksud. Dalam hal ini, berdasarkan ciri dan jumlah orang yang datang maka Ye Qiyu yakin jika mereka adalah Ye Chen dan asistennya. Para tamu yang berada di penginapan tentunya merasa keheranan, sebagian besar mereka yang sudah mengantuk karena pengaruh minuman beralkohol kembali terjaga mendengar suara gemuruh yang datang dari keagungan pasukan keamanan kekaisaran. Bahkan Xie Biun yang semula tengah berkultivasi menstabilkan kekuatannya pun ikut terjaga. Ia bangkit dan segera menuju restoran untuk menghampiri dan bergabung dengan Ye Chen dan juga Sen Shaxi yang berada di tempat itu. Dengan menggunakan pakaian perang, Ye Qiyu dan Fang Yuan turun dari kuda perangnya. Diikuti beberapa perwira lainnya, mereka berjalan perlahan memasuki penginapan dan bertanya tentang keberadaan Ye Chen pada pelayan. Di mana orang yang mengaku berasal dari pasukan Mingling, tanya Ye Qiyu dengan nada tegas. Itu di sana, jawab pelayan tersebut dengan gemetar ketakutan. Ia tidak menyangka jika penginapan ini akan dikepung oleh ratusan ribu tentara kekaisaran. Ye Qiyu melirik ke arah tiga orang yang sedang duduk santai, sementara puluhan pengunjung lainnya tampak berdiri dengan sikap kepala tertunduk. Duduklah, jangan membuat orang lain ketakutan, ucap Ye Chen pada sepupunya tersebut.
Kamu ini benar-benar seperti Paman Ye, ucap Ye Qiu dengan bergegas melangkah maju. Lalu tanpa sungkan-sungkan seperti biasa ia memeluk saudaranya tersebut. Ye Chen yang sebelumnya duduk pun mau tidak mau menyesuaikan posisinya saat tubuh besar sepupunya memeluknya. Bagaimana perjalanan kalian? Tanya Ye Chen dengan hangat. Baik Tuan Muda, jawab para petinggi pasukan Mingling itu dengan hormat. Bukan hanya karena Ye Chen sebagai menantu kaisar, tetapi apa yang mereka saksikan di bekas markas kelompok Sigua tadi merupakan peristiwa yang mengerikan. Hal ini menandakan betapa dahsyatnya kekuatan yang dimiliki oleh Ye Chen, namun jika seandainya mereka tahu jika itu baru efek gelombang kejutnya saja maka pastinya mereka akan muntah darah saking terkejutnya. Sudahlah, kali ini kau benar-benar membuat ayah mertuamu gelisah. Jika tidak tepat waktu, maka habislah kami dimarahi oleh Kaisar Ma, sela Ye Qiu sambil tertawa ringan. Ia menepuk bahu Ye Chen penuh kebanggaan. Apakah sampai seperti itu? Tanya Ye Chen penasaran. Tentu saja, demi mengkhawatirkan keselamatanmu ia mengirimkan 100.000 pasukan terbaik. Tetapi sepertinya apa yang dikhawatirkannya terlalu berlebihan, ujar Ye Qiu dengan setengah bercanda. Ayahanda Kaisar sudah benar, namun aku meminta kedatangan kalian untuk membantu membersihkan sisa-sisa kelompok Sigua yang dikhawatirkan akan melarikan diri ke wilayah lainnya, ucap Ye Chen kemudian. Ya, itu masuk akal. Baiklah jika begitu, aku akan melakukan pengaturan untuk melakukan hal tersebut. Kebetulan tidak lama lagi pagi akan datang, aku juga khawatir masih ada dari mereka yang ingin melarikan diri, ucap Ye Qiu dengan serius. Terima kasih, maaf merepotkanmu, ucap Ye Chen. Seharusnya kami yang mengucapkan hal itu padamu, tanpamu maka kami tidak akan bisa berada di tempat ini dengan mudah. Apalagi tempat yang menjadi markas Kai Qianlong pun sudah tidak lagi berbentuk seperti yang digambarkan selama ini, ujar Ye Qiu kemudian. Hal ini juga diiyakan oleh Fang Yuan dan yang lainnya. Sementara pelayan penginapan dan para tamu lainnya terkejut, mereka tidak menduga jika tamu yang mengaku sebagai bagian dari pasukan Mingling tersebut ternyata sosok yang paling dihormati. Bahkan orang seperti Ye Qiu dan Fang Yuan saja seperti tidak berani membantah perkataan dari tamu penginapan tersebut. Tidak lama kemudian Fang Yuan dan Ye Qiu melakukan pengaturan, seratusan ribu prajurit disebar di bawah pimpinan masing-masing komandan. Semuanya ditugaskan untuk mengembalikan stabilitas keamanan kota Guangzhou pasca hancurnya kelompok Sigua. Setelah selesai memberikan pengaturan, Fang Yuan dan Ye Qiu kembali mendatangi meja Ye Chen, sementara Shen Xiaxi dan Xie Biun segera diizinkan untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Apa yang akan kamu rencanakan selanjutnya? Tanya Ye Qiu kemudian. Masih ada sekte pedang kidal, hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut dan esok pagi aku harus menghancurkannya, ucap Ye Chen menyampaikan rencananya. Apa yang perlu kami lakukan untukmu? Tanya Ye Qiu lagi. Kalian hanya perlu menjaga seluruh perbatasan, memfokuskan penyelamatan warga yang menjadi korban penculikan dari kelompok Sigua. Menghabisi kelompok tersebut hingga ke akarnya bagi yang masih tersisa, jawab Ye Chen. Baiklah jika demikian, tetapi apakah tidak ada hal lain? Tanya Ye Qiu kemudian. Kirimkan beberapa orang untuk menjemput Paman Qin Chenyu di desa Caihong. Bawa mereka dengan baik ke istana kekaisaran, ada hal yang ingin aku berikan pada mereka. Ucap Ye Chen. Apakah orang yang kau maksud adalah pengawal pribadi Paman Ye saat di perbatasan? Tanya Ye Qiu dengan penasaran. Ya, itu dia, jawab Ye Chen dengan tenang. Baiklah jika begitu, pagi-pagi sekali akan ada pasukan yang bergerak ke kota Dongwu dan melakukan tugas mereka dengan baik, ucap Ye Qiu dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya Ye Qiu sudah mendengar tentang hal tersebut dari Ye Chen sendiri. Kisah hidupnya yang pelik di masa lalu telah meninggalkan sejarah panjang yang tidak pernah terlupakan. Bahkan jika itu tentang ayahnya sendiri, maka orang-orang dari klan Ye sangat menghormati mendiang ayah Ye Chen yang memiliki nama yang sama dengannya. Jadi tidak heran jika Ye Chen memperhatikan orang-orang yang berjasa di dalam kehidupannya. Hal ini juga merupakan norma-norma yang diajarkan oleh keluarga Ye dalam memahami konsep memanusiakan manusia. Kini Ye Chen yang ditemani oleh Ye Qiu dan juga Fang Yuan mulai mengobrol santai. Apa yang terjadi di ibu kota dengan bantuan Sekte Naga Hitam membuat Ye Chen bersemangat mendengarnya. Kini Ye Chen benar-benar tidak menyesal dengan membiarkan Yan Weifeng mengambil alih sekte tersebut. Dengan bantuan dari sekte tersebut maka bisa dipastikan istana kekaisaran akan baik-baik saja. Sebagai seorang kultivator ulung ketiganya tampak baik-baik saja ketika mengobrol hingga menjelang pagi. Mereka tampak asyik membahas permasalahan ibu kota serta permasalahan lain di bidang keamanan. Ketiganya benar-benar tampak bersahabat seolah tidak ada jarak. Bab 100. Kekuatan Seng Lihao.
Ketika pagi menjelang, kabar kedatangan Ye Chen dan juga pasukan Istana Kekaisaran ke kota Guangzhou sudah menyebar luas. Kabar baik ini tersebar ke seantero kota membuat para pendukung kelompok Sigua semakin tertekan. Dengan bantuan pasukan Mingling, kini para penduduk mulai memberitahukan tentang lokasi para penjahat yang tersisa dan menghabisinya secara langsung. Apalagi di bawah pimpinan Ye Qiyu dan Fang Yuan mereka bertindak cepat setelah mengakhiri percakapannya dengan Ye Chen. Kedua pemimpin itu juga tidak mau membuang waktu dengan percuma, mereka ikut membereskan sisa-sisa kelompok penjahat tanpa memberi ampun. Di Sekte Pedang Kidal, seribuan murid tampak ketakutan, mereka sejak semalam tidak beristirahat setelah mendapatkan perintah bersiaga. Kabar kehancuran markas Sigua telah membuat para pemimpin sekte merasa ketakutan, walau bagaimanapun kekuatan yang menghancurkan markas kelompok Sigua bukanlah sesuatu yang dapat mereka hadapi, apalagi Seng Lihao yang merupakan guru Kai Qianlong sekaligus pemimpin tertinggi Sekte Pedang Kidal masih berada di tempat rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara itu para tetua yang berjumlah 7 orang tampak berlutut di atas tanah, mereka jelas merasa ketakutan dan putus asa dengan tewasnya Kai Qianlong yang merupakan kultivator terkuat di antara mereka. Para tetua tidak menyangka jika Ye Chen akan datang di saat mereka sedang tidak bersiap, jika Ye Chen datang maka kematian mereka pun tidak bisa dihindarkan. Tidak lama kemudian terdengar suara ledakan keras, sebuah getaran besar mirip gempa bumi menyelimuti Sekte Pedang Kidal dan wilayah sekitarnya. Seng Lihao yang tampak agung tiba-tiba keluar dari balik reruntuhan dengan tangan di belakang punggung sambil melepaskan aura yang kuat dari tubuhnya. Pemimpin, pemimpin. Para tetua yang tengah berlutut itu pun seperti melihat secercah harapan, apa yang mereka khawatirkan tampak mulai berlalu dengan kehadiran Seng Lihao. Apa yang terjadi? Suara dingin Seng Lihao membuat tubuh para tetua gemetar dan berlutut semakin rendah. Kai Qianlong telah tewas dibunuh oleh Ye Chen, jawab tetua pertama memberanikan diri. Lalu kenapa kalian masih bertindak bodoh di sini? Bukankah seharusnya kalian membalaskan dendam muridku itu? Ucap Seng Lihao dengan tatapan kejam. Lah baru saja menerobos 2 alam berturut-turut, warisan rahasia Sekte Pedang Kidal yang selama ini belum dimanfaatkan seluruhnya telah ia serap. Bahkan yang semula ia rencanakan untuk meninggalkan beberapa warisan untuk Kai Qianlong, pada akhirnya ia serap sendiri guna meningkatkan kekuatan pribadinya. Kai Qianlong hanya kepanjangan tangan dari Sekte Pedang Kidal dalam upaya menguasai wilayah kekaisaran, adapun Seng Lihao adalah tokoh utama di balik kekacauan yang selama ini terjadi di Kekaisaran Ma. Kami tidak mengambil tindakan karena kami bukanlah lawan orang itu. Selain itu kami juga menunggu arahan dari Anda, jawab tetua pertama. Kamu sebagai orang yang dituakan masih saja bersikap bodoh seperti ini, ucap Seng Lihao sambil mengangkat telapak tangannya. Di depan Seng Lihao tetua pertama tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk melawan. Detik itu juga tubuhnya terpental dengan keras dan membentur dinding besar hingga tubuhnya seperti remuk dan memuntahkan seteguk darah kental dari dalam mulutnya. Kendati mendapatkan perlakuan seperti itu ia tidak berani mengeluh, ia langsung bangkit dan kembali berlutut di tanah seperti yang lainnya. Kalian memang tidak berguna, pergilah, ucap Seng Lihao sambil menahan kekesalan. Ye Chen, tunggu saja pembalasanku, ucap Seng Lihao sambil berlalu. Sementara itu Ye Chen yang baru saja selesai membersihkan diri dan hendak bersiap untuk melanjutkan aksinya ke Sekte Pedang Kidal sempat terkesiap. Sebagai seorang kultivator handal ia memiliki perasaan jika saat ini ada kekuatan lain yang setidaknya berada di atasnya. Gawat, bagaimana mungkin ada hal seperti ini? Gumam Ye Chen dengan perasaan was-was. Walau bagaimanapun kini sudah banyak pasukan Mingling yang bergabung ke kota Guangzhou, namun dengan kehadiran kekuatan yang begitu dahsyat seperti ini membuat hal ini seperti tindakan konyol. Menyadari perubahan ekspresi Ye Chen, Sen Shaxi memberanikan diri untuk bertanya secara langsung. Tuan muda, apa yang terjadi? Ye Chen menghela napas pelan, lalu berkata. Sebaiknya dalam perjalanan kali ini kau lebih berhati-hati, meski aku sedikit ragu tapi sepertinya pihak lawan berikutnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sen Shaxi terdiam, ia sendiri merasa heran jika masih ada kekuatan lain yang berada di atas Kai Qianlong pada saat seperti ini. Perkembangan terbaru ini justru membuat Sen Shaxi semakin bersemangat untuk mengikuti Ye Chen. Tuan muda, apapun yang terjadi aku akan tetap bersama Anda, ucap Sen Shaxi penuh tekad. Baiklah, mari kita berangkat, ajak Ye Chen tanpa membuang waktu. Seperti biasa, Sen Shaxi segera memimpin jalan. Ia bersama Xie Biun seperti adik kakak yang bergerak meninggalkan penginapan. Sejak identitasnya terbongkar, kini seluruh pasukan yang menjaga menatap penuh hormat pada lelaki yang sudah menjadi suami dari putri Ma Xixian itu.
Di sisi lain, wajah Zhao Chenji terlihat buruk, yang sebelumnya sangat bangga dengan prestasi yang diraihnya kini hanya tertunduk hormat di bawah keagungan Ye Chen yang terlihat sangat santai itu. Sementara di dekatnya ia juga melihat Xie Biun dengan aura yang luar biasa dan sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan kali ini Zhao Chenji tidak merasa dirinya sanggup berhadapan dengan remaja yang merupakan adik Xie Molan itu. Xie Biun sendiri tidak menghiraukan perubahan sikap dari lelaki yang selalu berusaha untuk mendapatkan hati kakaknya itu. Bersama Ye Chen kini ia mengerti bagaimana rasanya bersikap cuek. Xie Biun juga baru memahami jika sikap diam Ye Chen selama ini bukan karena ia takut, dalam pandangannya orang seperti Zhao Chenji mirip seperti lalat yang beterbangan. Tidak lama berselang, hampir 1 jam perjalanan mereka bertiga tiba di Sekte Pedang Kidal. Sebuah bangunan besar yang membentang luas dekat kaki gunung, tempat ini juga hampir mirip dengan Sekte Naga Hitam yang sebelumnya dikunjungi oleh Ye Chen. Esensi Qi di tempat ini cukup cocok bagi seorang kultivator untuk mengembangkan diri. Pada saat ketiganya tiba di depan gerbang Sekte Pedang Kidal, belasan murid sekte tersebut mengerubungi Ye Chen dengan tatapan dingin. "Siapa kalian? Jangan seenaknya menerobos Sekte Pedang Kidal," ucap seorang murid dengan pedang terhunus. "Apakah kalian yang selama ini menjadi pendukung terbesar kelompok si gua?" tanya Ye Chen tanpa basa-basi. Mendengar perkataan Ye Chen, belasan murid tersebut menjadi waspada dan mundur beberapa langkah. Mereka jelas menyadari siapa yang datang kali ini, musuh yang telah menghancurkan markas si gua kemarin sore. Namun beda halnya dengan Ye Chen, di belakangnya Shen Shaxi dan Xie Biun langsung melesat menebaskan pedangnya dengan ganas untuk membunuh lawan dengan cepat. Bersambung.